Xiaoyu, bangun. Sudah hampir tengah malam, bangun dan makan pangsit. Feng Yu merasa suara itu asing, namun juga sangat familiar. Ia mengangguk setuju, lalu membuka matanya dan melihat wajah muda yang hanya ada dalam ingatannya. Saudari, bangun, cepat cuci mukamu. Aku sudah bilang jangan minum, tapi kamu memaksa. Kamu malah ketiduran tanpa sempat menonton gala festival musim semi, kata Feng Danying sambil tersenyum. Gala festival musim semi? Hari ini malam tahun baru? Feng Yu melihat sekeliling dengan bingung. Ruangan itu kecil, kurang dari 6 meter persegi, dengan tempat tidur single, spray bertambal, meja kayu tua, dan lampu pijar 20 watt di atas kepalanya, memancarkan cahaya redup. Ada koran-koran tua tertempel di dinding, yang berisi beberapa peristiwa nasional yang tak lagi dapat ia ingat. Bukankah ini rumah tua di pertanian keluarganya saat ia masih kecil? Tapi rumah ini sudah lama dihancurkan karena pembangunan kota kecil. Dan bagaimana adiknya bisa semudah ini? Feng Yu mengangkat tangannya dan menyadari bahwa ini jelas bukan lelucon, karena tangannya menjadi lebih kecil dan lengannya menjadi lebih kurus. Ia tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan berdiri di dekat kusen pintu, di mana masih ada bekas-bekas yang ia buat dengan pisau setiap tahun baru. Tinggi badan tertingginya adalah 1988, 166 cm. Sekarang tahun 1988, dia bahkan belum lulus SMP, dia mencubit dirinya sendiri dengan keras dan hampir berteriak kesakitan. Apakah dia bermimpi? Feng Yu membuka pintu dan keluar. Ibunya sedang memasak pangsit dalam panci besar di dapur. Ia tinggal di sebuah rumah kecil. Dapurnya tepat di luar pintu, dan di seberangnya terdapat ruang tamu, yang di pertanian disebut ruang utama. Bangun. Apa kamu akan minum lagi nanti? Zhang Muhua menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Feng Yu menatap ibunya yang kepalanya masih penuh rambut hitam, dan matanya menjadi berkaca-kaca. Bu, ibu sudah bekerja keras. Apa yang kau bicarakan, nak? Cepat cuci mukamu dan masuk ke rumah untuk menonton TV. Pangsitnya akan segera siap. Zhang Muhua merasa sangat lega ketika mendengar kata-kata terima kasih atas kerja kerasmu. Putranya telah dewasa. Ketika Feng Yu melihat ayahnya duduk di bangku ruang tamu, bibirnya bergetar. Tepat ketika ia mampu menghasilkan uang, ayahnya didiagnosis menderita tumor otak stadium akhir dan meninggal dalam waktu 3 bulan, bahkan tanpa menghabiskan sepeser pun dari penghasilannya. Seorang putra ingin menafkahi orang tuanya, tetapi mereka sudah tiada. Hal ini membuat Feng Yu merasa sangat tidak nyaman untuk waktu yang lama. Ayah. Feng Xingtai menoleh ke arah putranya. Bangun. Kamu masih pusing? Nonton TV yuk. Ada gala tari rakyat. Meriah banget. Pusingku sudah hilang. Alkoholnya sudah hilang. Ayah, aku mau minum denganmu nanti. Melihat kemarahan di wajah ayahnya, Feng Yu segera menjelaskan, bir saja. Feng Yu hanya pernah minum beberapa gelas bersama ayahnya seumur hidupnya. Dan kini ia memiliki keinginan kuat untuk minum bersamanya lagi. Kamu belum belajar? Ya sudah, minum lagi nanti. Aku penasaran, apa kamu bisa bangun besok untuk merayakan tahun baru? Danying, ambil 2 botol bir. Feng Danying menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbalik untuk mengambil bir dan cangkir. Terdapat juga sebuah tempat tidur single di ruang utama, yang dilapisi spray. Feng Danying tinggal di kampus dan tinggal bersama ibunya di kamar dalam selama liburan. Feng Xingtai tidur di tempat tidur ini. Namun, 3 tahun yang lalu, Feng Yu pernah tidur di sana. Terdapat lemari pakaian 3 pintu di dinding barat ruang tamu, dengan 2 koper di atasnya. Di atas meja kayu solid terdapat TV hitam putih 14 inci yang sedang menayangkan gala festival musim semi. Di tengah ruang tamu terdapat meja bundar lipat yang penuh dengan piring dan mangkuk. Total ada 8 hidangan, semuanya sisa dari malam sebelumnya. Ada ayam, ikan, dan siku babi, dan kedelapannya adalah hidangan daging. Tak ada satupun sayuran yang tersedia. Feng Yu tidak menonton TV. Ia malah berjalan ke lemari dan bercermin dengan saksama. Meskipun cahayanya kurang terang, Feng Yu masih bisa melihat dirinya dengan jelas. Ia jelas masih remaja, dengan sedikit janggut di bawah hidungnya. Dia melihat kalender di dinding dekat pintu. Saat itu 16 Februari 1988, malam tahun baru. Sekarang dia yakin bahwa dia telah terlahir kembali. Ibu segera memasak pangsit. Feng Yu dan Feng Danying pergi ke dapur untuk membantu membawakan pangsit. Setelah mereka berempat duduk, Feng Xingtai mengambil sumpitnya. Xiao Yu, kamu masih minum? Zhang Muhua memelototi Feng Yu. Bu, ini hari tahun baru, jadi izinkan aku minum sedikit lagi. Feng Xingtai juga mengucapkan beberapa patah kata untuk membantu. Tetapi Zhang Muhua menggelengkan kepala dan membiarkan mereka pergi. Feng Yu juga dengan penuh perhatian menuangkan segelas bir untuk ibu dan adik perempuannya. Sebagai keluarga, mereka harus minum. Ayah, ibu, kakak, selamat tahun baru. Bersulang.
Feng Yu menggigit sisa makanan di meja dengan santai dan merasa rasanya luar biasa lezat. Saat itu, tidak ada hormon atau zat aditif seperti generasi-generasi selanjutnya. Ikan dan kelinci semuanya liar, sementara ayam dan babi dipelihara di rumah. Ayah dan anak itu menyantap hidangan ini dengan pangsit dan masing-masing minum sebotol bir. Feng Xingtai tidak mengizinkan mereka makan lagi. Setelah makan malam, Feng Yu mandi dan kembali ke kamar kecilnya untuk berbaring. Sambil berbaring di tempat tidur, ia berguling-guling di tempat tidur, tak dapat berhenti memikirkan kehidupannya sebelum ia bereinkarnasi. Feng Yuben adalah seorang pria paruh-baya berusia 40-an. Setelah mengundurkan diri dari sebuah perusahaan sekuritas, ia memulai bisnis investasinya sendiri. Ia berkecimpung di dunia saham, futures, emas, dan minyak mentah. Ia tidak terlalu sukses, tetapi ia mendapatkan penghasilan yang lumayan. Ia memiliki istri tetapi tidak memiliki anak. Ayahnya meninggal karena sakit di usia muda, dan ibunya tinggal bersamanya. Ia ingat saat itu musim semi tahun 2015. Agar dapat membawa istrinya ke luar negeri untuk menjalani perawatan infertilitas, ia ingin menghasilkan lebih banyak uang. Maka, ia menggadaikan semua tabungan keluarga, termasuk rumah dan mobil, dan meminjam sejumlah besar uang, yang semuanya ia investasikan di pasar saham. Menurut prediksinya, saat itu pasar sedang bullish dan orang bodoh pun bisa menghasilkan uang. Segalanya berjalan sangat baik, dan investasinya dengan cepat berlipat ganda. Maka, ia dengan berani menggunakan leverage tinggi di sebuah perusahaan investasi, berharap menghasilkan lebih banyak uang. Jika ia bisa menggandakan uangnya lagi, ia tidak perlu bekerja seumur hidup dan tetap bisa hidup nyaman. Ketika pasar saham mencapai 5.000 poin, ia, seperti banyak orang lainnya, serakah dan yakin pasar akan terus naik. Awalnya, pasar memang naik, tetapi tak lama kemudian anjlok. Karena ia menggunakan leverage yang tinggi dan kekurangan modal tambahan, ia akhirnya merugi besar. Setelah melunasi pinjamannya, ia kehilangan uang sepeser pun. Istrinya masih belum tahu bahwa rumah dan mobil mereka telah digadaikan, dan ia tidak tahu bagaimana menghadapinya ketika ia pulang. Dia bangkrut. Dia minum banyak alkohol hari itu, lalu sengaja jatuh di jalan di depan banyak orang, dan tertabrak truk besar. Ini seharusnya tidak dianggap bunuh diri. Asuransi kecelakaan yang dibelinya seharusnya membayar beberapa juta, cukup untuk membeli rumah dan mobilnya, dan meninggalkan sejumlah uang untuk ibu dan istrinya. Ia teringat ketika ia melihat truk itu melaju kencang, ia berkata dalam hatinya, jika Tuhan memberinya kesempatan sekali lagi untuk memulai hidup baru, ia tidak akan mau mati dengan cara pengecut seperti itu lagi, dan ia akan membiarkan keluarganya hidup nyaman. Namun tanpa diduga, Tuhan malah memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Kini setelah Tuhan memberinya kesempatan kedua, penyesalan masa lalunya takkan terulang lagi di kehidupan ini. Ia akan menjadi jutawan, legenda di dunia investasi. Memikirkan hal ini, Feng Yu tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras aku. Feng Yu, kembali lagi. Xiao Yu, berhenti berteriak dan tidurlah, teriak Zhang Muhua dari balik tembok. Ia juga mengeluh kepada suaminya karena membiarkan putranya minum lagi di malam hari. Suaminya itu bicara omong kosong. Ia meniru Hu Hansan. Apa dia orang baik? Dia pengkhianat. Mendengar suara ibunya yang mengeluh, Feng Yu tersenyum, membalikkan badan, dan tertidur pulas. Ketika saya bangun pagi, saya mengeluarkan sebuah hadiah tahun baru yang besar dari bawah bantal. Jumlahnya sangat besar. Pada masa itu, harga es loli 2 sen, dan sepotong es krim hanya 3 sen. Setelah mengucapkan selamat tahun baru kepada orang tuanya dan makan beberapa pangsit, teman masa kecilnya Wen Dongjun datang ke rumahnya untuk mengucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu. Wen Dongjun berjalan riang di depan, memegang sebatang dupa, sesekali menyalakan petasan dan melemparkannya, bersenang-senang. Namun, Feng Yu sama sekali tidak tertarik, merasa dirinya terlalu kekanak-kanakan. Dongjun, sebagian besar rombongan sudah selesai tur. Ayo kita kembali dan bermain poker dengan saudara Liang dan yang lainnya. Meskipun perusahaan pertanian itu hanya memiliki kurang dari 100 rumah tangga, Feng Yu tidak tahan berlarian di luar dalam cuaca dingin dan sudah lama tidak ingin pergi. Terutama karena ia mengenakan jaket dan celana katun yang sangat tebal, ia sangat merindukan pakaian dalam thermal dan jaket bulu angsa generasi selanjutnya. Baiklah, ayo kita pergi ke rumah saudara Liang. Junzi, Xiao Yu, apa yang kalian berdua lakukan? Seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun mendekat. Feng Yu menyipitkan mata saat melihatnya. Ia sengaja menghindari jalan menuju rumahnya, tetapi perusahaannya terlalu kecil, jadi ia tetap menabraknya. Kak Chuan, kita mau main poker sama Kak Liang. Kamu mau ikut? Ayo main naik level. Kapan kita bisa berhenti main poker? Aku mau berburu sore ini. Kalian berdua mau ikut? Ajak Liu Jichuan. Mata Wen Dongjun berbinar ketika mendengar tentang berburu. Biasanya, ayahnya tidak mengizinkannya menyentuh senapan berburu, tetapi saat tahun baru, ayahnya akan pergi mengunjungi teman-temannya, jadi dia pasti bisa mencurinya, kan?
Pergi. Tidak. Wen Dongjun dan Feng Yu berteriak bersamaan. Feng Yu benar-benar tidak bisa melepaskan Wen Dongjun. Jika dia pergi, dia akan patah kaki dan menyesalinya selamanya. Memikirkan kembali kehidupan sebelumnya, Wen Dongjun perlahan-lahan kehilangan kontak dengannya. Dimulai dengan cedera berburu ini. Xiao Yu, kamu tidak pergi? Kalau begitu, Junzi, bawa senapan berburumu dan datanglah ke rumahku sore ini untuk menemuiku. Kita akan pergi ke lembah bebek di utara. Meskipun kita tidak bisa membunuh rubah atau semacamnya, seharusnya ada banyak burung pegar dan bebek. Aku akan kembali dan mengemas senapan berburuku dulu. Datanglah lebih awal sore ini. Saat Liu Jichuan berbalik, Feng Yu melihat sedikit kebencian di matanya. Ia langsung waspada. Mungkinkah ini bukan kecelakaan, melainkan kecelakaan yang direncanakan? Setelah Liu Jichuan pergi, Wen Dongjun menatap Feng Yu dengan penuh semangat. Ayo pergi bersama sore ini. Bukankah kamu selalu ingin menyentuh senapan berburu? Dongjun, dengarkan aku. Kita akan main poker, bukan berburu. Berburu saat tahun baru itu sial. Saat ini hanya ada sedikit orang berbakat. Kalau kita pergi sebelum tahun baru, banyak orang akan pergi dan kita tidak akan bisa membawa apa-apa. Ayo, akan lebih seru kalau ada lebih banyak orang. Pikiran Wen Dongjun kini dipenuhi bayangan dirinya kembali dengan muatan penuh. Ia juga ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa ia lebih dari sekadar penembak burung pipit dengan senapan angin. Aku benar-benar tidak ingin pergi. Dan kamu juga tidak boleh pergi. Kamu biasanya tidak bergaul dengan saudara Cuan dan yang lainnya, jadi kita tidak terlalu dekat. Apa masalahnya? Kita semua satu perusahaan. Kita bukan orang asing, meskipun kita tidak saling kenal. Lagi pula, ayahku ketua tim. Keluarganya ingin meminjam traktor perusahaan untuk membuka lahan kosong, tapi mereka butuh persetujuan ayahku. Feng Yu tahu mengapa Liu Jichuan menatap Wen Dongjun dengan penuh kebencian. Itu karena ayah Wen Dongjun, kapten perusahaan Wen Deguang, tidak setuju meminjamkan traktor perusahaan kepada keluarga Liu Jichuan. Dongjun, ayo kita berhenti main poker dan pulang ke rumahmu. Aku haus, biar kuambilkan teh ayahmu yang enak. Gak masalah, nanti makan di rumahku ya. Nanti aku tunjukkan senapan berburu tersembunyi ayahku. Senapan laras ganda, keren banget. Wen Dongjun terus berbicara sepanjang jalan, dan Feng Yu mengangguk setuju dari waktu ke waktu, tetapi dia berpikir dalam hatinya bagaimana cara menyampaikan hal ini kepada Paman Wen. Setibanya di rumah Wen Dongjun, mereka langsung diterpa angin panas begitu membuka pintu. Mereka berdua melepas topi kulit anjing, sarung tangan kulit kelinci, dan barang-barang lainnya, lalu melemparkannya ke atas meja. Wen Dongjun kemudian pergi melihat-lihat daun teh ayahnya. Xiao Yu di sini, makanlah permen. Ini kacang pinus dan biji melon. Ibu Dongjun, Tang Jing, ada di rumah. Melihat Feng Yu datang, ia dengan antusias meletakkan biji melon, permen, dan barang-barang lainnya di depannya. Selamat tahun baru, Bibi. Di mana Paman Wen? Dia pergi ke rumah sekretaris Hao untuk memberi ucapan selamat tahun baru. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Feng Yu duduk di kursi dan bertanya dengan santai. Bibi, kami baru saja bertemu Liu Jichuan. Keluarganya ingin meminjam traktor perusahaan untuk membuka lahan kosong di luar bendungan. Apakah pamanmu setuju? Tang Jing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Perusahaan tidak peduli dengan reklamasi lahan ilegal. Tapi bagaimana kita bisa meminjamkan traktor kita kepada orang lain? Pagi ini, Pak Tua Liu pulang dan bertengkar dengan Paman Wen Mu. Hati Feng Yu mencelos. Inilah pemicunya. Liu Jichuan sengaja mengajak Dongjun berburu karena alasan ini, lalu sengaja membiarkan Dongjun masuk ke perangkap beruang, yang mengakibatkan kaki Dongjun lumpuh. Bagi yang lain, itu tampak seperti kecelakaan. Bahkan Wen Dongjun sendiri menganggapnya kecelakaan. Tapi apakah ini benar-benar kecelakaan? Ayo, coba. Ini namanya teh hitam. Lihat warnanya. Merah terang, kan? Wen Dongjun membuatkan secangkir teh hitam untuk Feng Yu seolah pamer. Ketika Tang Jing melihatnya, ia hanya tersenyum dan diam saja. Bu, ibu pergi ke rumah Bibi Wang dan ngobrol saja. Aku di rumah saja untuk mengurus rumah. Nanti ada yang main poker lagi, panggil Wen Dongjun. Oke, ibu mau ngasih ucapan selamat tahun baru. Ada pangsit di panci. Kalau kalian lapar, silakan dimakan sendiri. Setelah mengantar ibunya pergi, Wen Dongjun segera merangkak ke bawah tempat tidur dan menyeret keluar sebuah kotak kayu, senapan berburu, dan lebih dari selusin peluru. Dongjun, jangan pergi. Apa kau tidak dengar apa yang Bibi katakan tadi? Keluarga Liu Jichuan baru saja bertengkar dengan paman. Aku khawatir anak itu punya niat jahat. Feng Yu menahan tangan Wen Dongjun yang sedang memegang senapan berburu. Ia tidak ingin tragedi di kehidupan sebelumnya terulang. Banyak orang bertengkar dengan ayahku. Bukankah kakek Li memukul ayahku dengan tongkatnya terakhir kali karena benih? Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saat tanah sedang dipanen,
Ayahku meminta seseorang untuk memanen tanah keluarganya terlebih dahulu. Mereka keluarga miskin, jadi kakek Li cepat-cepat menenangkan diri, kata Wen Dongjun acuh tak acuh, dan di saat yang sama, ia menepis tangan Feng Yu, mengeluarkan senapan berburu, mengeluarkan 6 peluru, dan memasukkannya ke dalam saku. Dongjun, dengarkan aku, jangan pergi. Liu Jichuan selalu berkelahi saat masih sekolah. Aku khawatir dia punya niat jahat kali ini. Ceka apa kau takut padanya? Apa itu di tanganku? Kalau dia berani pamer padaku, pistol di tanganku ini bukan cuma pajangan. Tak peduli bagaimana Feng Yu membujuk mereka, Dongjun tetap bersikeras pergi. Alasannya, meskipun Liu Jichuan sering berkelahi, ia tak pernah menggunakan senjata. Siapa yang takut pada siapapun jika ia hanya mengayunkan tinjunya? Sambil menatap jam dinding, Wen Dongjun menarik Feng Yu dan berkata, "Oke, sudah hampir waktunya. Kamu harus pulang. Aku juga harus mencari Liu Jichuan." Feng Yu memikirkannya. Di kehidupan sebelumnya, Liu Jichuan memang tidak pernah menggunakan senjata. Kemudian, ia menjadi tentara. Jika ia ikut dengannya, ia seharusnya bisa membantu tentara timur menghindari jebakan beruang, bukan? Tunggu sebentar, Dongjun, aku akan pergi bersamamu. Benarkah? Aku sudah bilang kau ingin pergi juga. Kalau tidak, kenapa kau harus berlama-lama di rumahku? Cepat pulang dan curi senapan berburu. Ingat bungkus dalam karung seperti yang kau lakukan, dan bilang kau akan menangkap burung pegar dengan tali. Wen Dongjun tampak seolah-olah telah melihatku dan mendesak Feng Yu untuk segera pergi. Feng Yu mendesah dan berlari cepat menuju rumah, berharap itu hanya kecelakaan, dan kali ini, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah kembali ke rumah, Feng Yu segera mencuri senapan berburu, bertemu kembali dengan Wen Dongjun, dan pergi mencari Liu Jichuan bersama. Liu Jichuan tertegun ketika melihat Feng Yu juga membawa senapan berburu, tetapi ia tidak banyak bicara. Ia mengambil senapan berburu itu dan memimpin mereka berdua menuju Yazigo. Feng Yu, bukankah kamu bilang kamu tidak akan pergi? Kenapa kamu berpikir untuk pergi lagi? Liu Jichuan tiba-tiba bertanya di tengah jalan. Lagi pula di rumah membosankan, jadi ayo kita pergi bersama. Setelah Feng Yu selesai berbicara, ia mengamati Liu Jichuan dengan saksama dan mendapati wajah Liu Jichuan yang datar. Mungkinkah tebakannya salah? Sudah kubilang kau harus pergi. Ikuti aku hari ini dan aku akan memastikan kalian berdua tidak pulang dengan tangan kosong. Setelah berjalan di salju selama hampir 1 jam, mereka akhirnya sampai di Yazigo. Liu Jichuan mengeluarkan sebungkus rokok Black Antelope dari sakunya, mengambil satu, lalu menyerahkan bungkus itu kepada Feng Yu dan yang lainnya. Aku tidak merokok. Feng Yu melambaikan tangannya. Sekalipun ingin merokok, ia tak akan pernah menghisap tembakau kering seperti ini tanpa filter. Hanya perokok tua yang tahan. Wen Dongjun juga melambaikan tangannya. Saudara Chuan, saya juga tidak merokok. Kalau nanti saya tidak bisa jalan lagi, beri saya satu lagi. Baiklah, nanti aku akan memperlihatkan kemampuan menembakku kepada kalian berdua. Ingat, jangan berlarian, ada orang yang memasang jebakan di sini. Selain itu, saat tidak menembak, pastikan moncongnya menghadap ke bawah agar jari-jari kalian tidak membeku dan menyebabkan cedera. Jangan terlalu terburu-buru saat menembak, lebih baik meleset daripada mengenai seseorang, instruksi Liu Jichuan. Aku tahu, cepatlah, seekor burung pegar baru saja terbang. Desak Wen Dongjun. Feng Yu menatap Liu Jichuan dengan rasa ingin tahu. Dari apa yang dikatakannya, sepertinya dia tidak berniat menipu Wen Dongjun. Apakah karena dia ada di sini, atau dia terlalu memikirkannya? Apakah itu benar-benar hanya kecelakaan? Ikuti aku, dan coba ikuti jejakku. Oke, berhenti. Feng Yu, sembunyi di balik pohon ini. Isi pelurunya dan arahkan pistolnya ke bawah. Saudara Chuan, biarkan Dongjun tinggal di sini. Aku ingin pergi ke bawah pohon di depan. Feng Yu masih tidak berani membiarkan Wen Dongjun sendirian dengan Liu Jichuan. Oke, Dongjun, kau tetap di sini. Jarak kita sekitar 30 meter. Sekalipun pistolnya meletus tanpa sengaja, tidak akan ada yang terbunuh. Ingat, tetaplah di dekat pohon ini dan jangan pergi terlalu jauh. Ada jebakan besar di sini dan akan berbahaya jika kau menginjaknya. Liu Jichuan memperingatkan. Wen Dongjun melambaikan tangannya dan menyuruh mereka bergegas, lalu bersandar di pohon, mengisi peluru sambil menatap ke depan. Jongkok di sini. Jangan teriak-teriak kalau tidak ketemu mangsa besar. Aku ke sana. Kita balik 1 jam lagi. Setelah berkata begitu, Liu Jichuan melangkah maju dengan kaki terjulur 1 kaki. Oke. Feng Yu mengangguk dan mulai mengisi peluru. Dilihat dari manapun, Liu Jichuan sepertinya tidak ingin mencelakai Wen Dongjun. Tapi kenapa tatapan matanya yang penuh kebencian pagi ini? Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, dia tidak mungkin salah. Wen Dongjun mulai sedikit tidak sabar. Ia sudah menunggu hampir setengah jam, tetapi belum melihat seekor burung pegar pun, apalagi rusa roh, alienx, rubah, atau sejenisnya yang lebih besar.
Apakah ia akan pulang dengan tangan kosong hari ini? Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk sampai di sini, dan lebih dari 1 jam untuk kembali. Lalu aku kedinginan di sini selama lebih dari 1 jam. Apa gunanya? Wen Dongjun mengendus-endus hidungnya dengan keras. Seharusnya dia mendengarkan Feng Yu lebih awal. Akan sangat nyaman bermain poker di rumah. Bang! Suara tembakan terdengar di kejauhan. Wen Dongjun menjulurkan lehernya dan melihat ke arah Liu Jichuan, yang telah membunuh seekor LYNX. Wen Dongjun yang bersemangat telah lama melupakan kata-kata Liu Jichuan yang menyuruhnya untuk tidak berlarian, dan bergegas menuju Liu Jichuan. Liu Jichuan tiba-tiba berlari keluar dari hutan sambil melambaikan tangannya. Wen Dongjun mengira Liu Jichuan sedang pamer dan berlari lebih cepat lagi. Namun, Feng Yu tahu bahwa Liu Jichuan sedang menyuruh Wen Dongjun untuk tidak mendekat. Feng Yu meraih Wen Dongjun dan berkata, "Jangan pergi ke sana, ada jebakan di hutan ini. Apa yang kau takutkan? Ada jejak kaki di sini. Kalau kau ikuti, kau bisa terjebak." Wen Dongjun berkata dengan acuh tak acuh, "Itu LYNX. Mungkin masih hidup. Aku belum pernah melihat yang hidup." Feng Yu hendak mengatakan sesuatu ketika ia melihat Liu Jichuan tiba-tiba berlari ke arah mereka dengan panik, sambil berteriak, "Lari! Ikuti jejak kaki itu." Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam besar melompat keluar dari hutan tak jauh dari sana. Ternyata itu beruang buta. "Saudara Chuan, minggir." Wen Dongjun mengangkat senjatanya dan membidik. Dia belum pernah menembak beruang buta sebelumnya. Saat ini, Feng Yu bingung harus mengatakan Wen Dongjun bodoh dan berani, atau berani dan tak kenal takut. Beruang buta sebesar itu, kecuali terkena mata atau bagian vital lainnya, mungkin tidak akan mati hanya dengan 1 tembakan. Bahkan 10 tembakan pun mungkin tidak cukup. Kulitnya begitu tebal. Liu Jichuan tiba-tiba jatuh ke tanah di tengah salju, dan pada saat yang sama, Wen Dongjun menembakkan pistol. Beruang buta itu tidak terkena tembakan, tetapi amarahnya tersulut. "Apa yang kau tuju? Lari." Feng Yu menarik Wen Dongjun dan bertanya, "Kenapa kau mengisi peluru? Dengan kemampuan menembakmu, saat kau bisa mengenai beruang buta itu, cakarnya sudah bisa mengenai wajahmu." Ketiga lelaki itu berlari maju dengan panik, tetapi mereka tidak dapat berlari cepat di salju, terutama dengan senapan berburu yang berat di tangan mereka. "Jangan lari ke sana, ada jebakan," teriak Liu Jichuan keras. Feng Yu tiba-tiba meraih Wen Dongjun dan berlari ke arah yang berbeda. Namun, di tengah salju, mereka bertiga bukanlah tandingan beruang buta itu. Mereka semakin dekat, dan kini mereka hanya berjarak kurang dari 30 meter dari Liu Jichuan. "Saudara Chuan, pancing beruang buta ke sini." Feng Yu menggertakkan giginya dan menarik Wen Dongjun kembali ke area jebakan. Jika beruang buta tidak terjebak, setidaknya salah satu dari mereka bertiga harus bertanggung jawab. Tentu saja, orang itu kemungkinan besar adalah Liu Jichuan. Liu Jichuan tidak punya pilihan lain saat ini. Ia bahkan tidak punya waktu untuk mengisi ulang pelurunya dan berlari dengan panik ke arah Feng Yu dan yang lainnya. Jika ia kurang beruntung dan menginjak jebakan, ia pasti sudah mati hari ini. Bukankah beruang berhibernasi? Kenapa yang ini keluar? Kalau cuma beruang lewat, mungkin dia tidak akan mencari kalau kita sembunyi. Tapi kalau dia keluar di musim dingin, pasti dia kelaparan dan mencari makan. Apalagi karena baru saja marah karena tembakan, beruang itu mengamuk. Bahkan 2 atau 3 pemburu berpengalaman dengan anjing pemburu pasti sudah kabur. Feng Yu dan Wen Dongjun segera mengisi peluru mereka dan memperhatikan Liu Jichuan dan Blain Xiong berlari ke arah mereka. Liu Jichuan berlari, berdoa agar tidak menginjak perangkap manapun. Salju membuat mustahil untuk melihat di mana perangkap itu berada. Bang! Sebuah jebakan muncul, dan Liu Jichuan jatuh ke tanah. Untungnya, itu hanyalah jebakan untuk menangkap hewan kecil seperti rubah. Ia duduk di tanah dan menggunakan tangannya untuk membongkar jebakan itu. Pada saat yang sama, beruang buta itu semakin dekat dengannya. Kurang dari 10 meter jauhnya. Bang! Terdengar suara tembakan dan beruang buta itu mundur selangkah dengan darah keluar dari telinganya. Raungan. Beruang buta itu terangsang. Feng Yu memegang senapan itu, tangannya masih gemetar. Selama 2 masa hidupnya, ia hanya pernah menggunakan senapan angin untuk berburu burung. Bang! Tembakan lain dilepaskan, dan darah mengucur dari mulut beruang buta itu. Wen Dongjun juga terkena. Namun, beruang buta itu tidak jatuh, melainkan berlari ke arah Liu Jichuan yang masih duduk di tanah dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Syukurlah, pada saat itu beruang buta itu masuk ke perangkap beruang besar dan jatuh ke tanah sambil melolong. Liu Jichuan baru saja membuka klem di kakinya dan segera meraih senapan berburu untuk mengisi peluru. Kecelakaan. Beruang buta itu mencoba menyerang Liu Jichuan dengan perangkap, tetapi perangkap itu memiliki rantai yang lebih tebal dari jari, ujung lainnya diikat ke pohon. Meskipun rantainya direntangkan lurus, ia tetap tidak dapat mencapai Liu Jichuan. Dah! 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 3 tembakan terdengar berturut-turut, dan ketiganya melepaskan tembakan. Pada jarak sedekat itu,
Dan karena beruang buta itu tidak menghindar, semua tembakan mengenai kepala beruang buta itu. Beruang buta itu jatuh ke tanah sambil meratap, mengejang beberapa kali, dan darahnya mewarnai salju menjadi merah. Liu Jichuan segera bangkit, mengisi peluru lainnya, dan perlahan mendekati beruang buta itu. Bang! Beruang buta itu berkedut 2 kali dan tidak bergerak lagi. Pasti mati. Liu Jichuan mundur beberapa langkah, bersandar pada pohon, mengisi ulang senapan berburunya, mengeluarkan antelop hitam dengan tangan gemetar, dan menyalakan korek api beberapa kali sebelum menyala. Feng Yu dan Wen Dongjun juga berjalan mendekat, merebut kotak rokok dari Liu Jichuan, dan masing-masing menyalakan satu. Terima kasih. Liu Jichuan mengucapkan kata pertamanya setelah menghabiskan sebatang rokok. Hahaha, kenapa kau bicara begitu? Saudara Chuan, kita bertiga membunuh seekor beruang buta. Beruang buta ini pasti bisa dijual dengan harga mahal. Mata Wen Dongjun berbinar, seolah ia teringat tatapan iri dan cemburu penduduk desa saat ia kembali ke perusahaan. Feng Yu terdiam melihat tatapan Wen Dongjun yang tak berperasaan. Feng Yu terus menatap Liu Jichuan, yang telah mengisi senapan berburunya tetapi belum melepaskannya. Saudara Chuan, Dongjun, izinkan saya membicarakan sesuatu dengan kalian berdua. Saya sudah membeli beruang buta ini. Nanti saya akan meminta ayah saya untuk menggunakan traktor 55 tenaga kuda kami untuk membajak tanah dan menabur benih untuk kalian. Bagaimana? Feng Yu tiba-tiba teringat ide bagus yang tidak hanya akan menghilangkan rasa kesal Liu Jichuan, tetapi juga memungkinkannya menghasilkan uang sebagai modal awal untuk investasinya. Traktor tidak menghasilkan banyak uang di perusahaan dan merupakan pekerjaan yang sangat keras. Tetapi jika beruang buta ini ditarik ke kota, pasti akan banyak orang yang bergegas membelinya. Meskipun saat ini bukan masa keemasan untuk berinvestasi, ada peluang bagus yang akan segera datang. Awalnya ia mengira akan melewatkannya, tetapi sekarang tampaknya ia mungkin bisa mengejarnya. Rencana investasinya dapat dimajukan beberapa tahun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Yu, Liu Jichuan segera membuang senapan berburunya, meraih tangan Feng Yu, dan bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu serius? Apakah ayahmu akan menyetujuinya? Jika aku janji bisa masuk SMA bagus di kota tahun ini. Ayahku pasti setuju. Dongjun, apa ini tidak apa-apa? Wen Dongjun berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu LYNX itu milikku. Kalian berdua harus bilang aku yang menembak LYNX itu. Beruang buta itu bisa dianggap mati bersama-sama, tapi aku yang menembaknya duluan. Oke, sudah beres. Ayo cepat kembali dan buat kereta luncur dulu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membawa pulang beruang buta seberat 2 atau 300 kg ini. Feng Yu langsung setuju. Dia tidak ingin menyombongkannya dulu. Liu Jichuan memeriksa lagi, dan tubuh beruang buta itu mulai mendingin, memastikan kematiannya. Ia juga berlari untuk mengambil LYNX itu. Feng Yu dan Wen Dongjun menggunakan ranting dan karung untuk membuat kereta luncur. Mereka akan kembali ke perusahaan hari ini, dan mereka pasti akan berada dalam kejayaan. Lao Wen, kenapa Dongjun belum kembali? Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Tanya Tang Jing cemas. Apa yang mungkin terjadi? Dia mencuri senapan berburu kita dan pasti pergi berburu di Azigo. Dia akan kembali setengah jam lagi. Saat keduanya sedang berbincang, mereka melihat tetangga mereka bergegas masuk ke rumahnya. Kapten, pahlawanmu telah kembali. Pak Tua Zhao, pahlawan hebat apa yang kau bicarakan? Tanya Tang Jing. Keluargamu pahlawan. Kakak ipar, putramu pergi berburu kali ini dan pulang membawa muatan penuh. Tahukah kamu apa yang diburunya? Seekor beruang buta. Saking besarnya, ia harus menggunakan dahan-dahan sebagai kereta luncur untuk menariknya kembali. Sekarang semua orang berkumpul untuk menonton. Kata tetangga itu sambil memberi isyarat dengan tangannya, seolah-olah ia baru saja berburu beruang buta. Wen Deguang dan Tang Jing melompat dari bangku, bahkan tanpa mengunci pintu, dan bergegas keluar sambil menarik tetangga mereka. Kakak Xiao Jun, apakah kamu benar-benar membunuh beruang buta dan LYNX ini? Tanya seorang anak berusia 8 atau 9 tahun dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Begini, kalau bukan karena aku, mereka berdua pasti sudah lolos. Kau tahu, aku mengejar beruang buta itu beberapa kilometer sebelum akhirnya menembaknya dengan satu tembakan. Tentu saja, saudara Chuan dan Feng Yu juga turut andil dalam hal ini. Wen Dongjun menepuk dadanya dan membual kepada anak-anak untuk ke-6 kalinya. Dari versi pertama di mana mereka bekerja sama membunuh beruang buta yang mengejar mereka, hingga versi di mana ia melihat beruang itu dan menembaknya dengan beberapa tembakan, hingga versi di mana ia mengejar beruang itu bermil-mil jauhnya, ia telah memperbarui ceritanya 6 kali. Benar saja, mata anak itu juga menunjukkan kekaguman, yang membuat Wen Dongjun mengangkat dagunya lebih tinggi. Baik Feng Yu maupun Liu Jichuan tidak mengungkap kebohongan Wen Dongjun. Memang benar dia pemberani, tetapi dia mengejar beruang buta sejauh beberapa mil. Siapapun yang pernah berburu tidak akan pernah mempercayainya.
Ketika Wen Dongjun mulai membual untuk kesembilan kalinya tentang mengejar beruang buta dan seekor LYNX pada saat yang sama, seseorang menarik telinganya. Hei hei hei, siapa itu? Ibu? Ayah? Suara Wen Dongjun bergetar. Ia mencuri senapan berburu dan pergi berburu. Ia takut dipukuli lagi saat pulang hari ini. Tapi meskipun aku kalah, itu sepadan. Siapa di antara kita yang pernah mengalahkan beruang buta? Hanya aku, si penembak jitu Wen Dongjun. Pulanglah. Jangan berkerumun lagi. Hari sudah mulai gelap. Cepat pulang. Wen Deguang cukup bergengsi sebagai ketua tim. Semua orang yang menyaksikan keseruan dalam tim, baik dewasa maupun anak-anak, pulang ke rumah masing-masing. Hanya 3 keluarga San Yu yang tersisa, dan mereka bekerja sama untuk menarik beruang buta dan LYNX kembali ke rumah Feng Yu, yang merupakan rumah terdekat. Paman Feng, Feng Yu bilang beruang buta ini milik keluargamu, dan LYNX itu milik keluarga kapten. Setelah keluargamu selesai membajak tanah di musim semi nanti, 55% lahannya akan digunakan oleh kedua keluarga kita. Keluarga kapten punya lahan lebih sedikit, jadi mereka akan membajaknya dulu, baru keluarga kita yang akan menggunakannya terakhir, tapi akan butuh waktu lebih lama. Liu Jichuan tak kuasa menahan diri untuk tidak bicara. Kedua orang dewasa itu menatap Feng Yu. Melihat ayahnya akan marah, Feng Yu segera menghampiri ayahnya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Feng Xingtai menatap Feng Yu, lalu mengangguk kepada ayah Liu Jichuan, saudara Liu. Tidak ada masalah dengan ini. Kapten, bagaimana menurutmu? Begini saja. Aku akan membawa LYNX itu pulang dulu. Setelah aku selesai, kalian berdua bisa datang ke rumahku untuk minum. Pak Tua Liu, karena sekarang kamu sudah punya traktor, aku tidak akan peduli lagi. Hari sudah mulai malam, jadi kita pulang dulu. Wen Deguang berdiri, menggendong LYNX itu, dan mengantar istri dan anak-anaknya pulang. Liu Laosi berdiskusi sebentar dengan Feng Xingtai, lalu pulang dengan perasaan puas. Ia tidak menyangka perjalanan berburu putranya akan menyelesaikan masalah besar keluarga. Ia mengincar tanah kosong itu, yang setelah direklamasi, akan mencakup ratusan hektar. Tahun ini, keluarganya akan mampu keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya, dan tahun depan, ia mampu membeli traktor roda 4 kecil. Ketika semua orang sudah pergi dan hanya keluarganya yang tersisa, Zhang Muhua mulai mengeluh kepada Feng Xingtai, putramu saja yang main-main, kenapa kamu juga main-main? Berapa biaya untuk membajak 1 hektar lahan dengan traktor? Kenapa kamu beli beruang ini? Apa kamu bisa memakannya? Bu, bagaimana kalau aku bilang beruang ini bisa dijual seharga 10.000 yuan di Harbin? Berapa banyak? 10.000. Itu yang Guru San katakan, kata Feng Yu dengan percaya diri. Meskipun reformasi dan keterbukaan baru berlangsung singkat, masih banyak orang berpenghasilan tahunan di atas 10.000 yuan. Contohnya, keluarga Feng Yu adalah salah satunya. Bahkan ada lebih banyak orang kaya di kota ini, dan orang asing sering datang dan pergi. Feng Yu baru saja memberitahu ayahnya bahwa beruang itu bernilai 10.000 yuan, secara tunai. Membajak ladang orang lain dengan traktor memang melelahkan, tetapi ia hanya bisa mendapatkan beberapa ribu yuan setahun, dan itu pun setelah ia menjual hasil panennya di musim gugur. Bahkan jika ia menyimpan uang itu di bank, bunga tahunannya akan cukup tinggi. Wah, nak, pintar sekali. Besok, suruh ayahmu membawa beruang buta itu ke kota untuk dijual, dan belikan baju baru untukmu dan adikmu selagi kita bisa. Zhang Muhua berseri-seri ketika mendengar harganya bisa 10.000 yuan. 5.000 saja sudah lumayan, apalagi 10.000. Feng Xingtai melirik istrinya dan berkata, semua kesalahan ada padaku, dan semua pujian ada pada putraku. Siapa kepala keluarga ini? Pada pagi hari kedua tahun baru Imlek, Feng Xingtai mengendarai mobil 55 dan bersama Feng Yu. Mereka mengangkat beruang buta itu ke bak truk. Feng Danying juga duduk di kursi pengemudi dan berkata bahwa ia akan pergi ke kota untuk bertemu teman sekelasnya. Feng Xingtai masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Feng Yu sudah tahu. Ia ingat bahwa saat itu, kakak iparnya sudah mengonfirmasi hubungannya dengan adik perempuannya. Adiknya cukup berani, bahkan pergi ke kota untuk menemui kakak iparnya. Kabin nomor 55 kecil, jadi Feng Yu dan adiknya hanya bisa duduk di rangka logam di atas ban. Ia membungkuk dengan hati-hati, takut jika jalannya bergelombang, kepalanya kemungkinan akan terbentur atap. Kami berangkat pagi-pagi dan menyusuri jalan kecil, yang memakan waktu lebih dari 3 jam untuk mencapai kota. Banyak orang di jalanan pada hari kedua tahun baru Imlek, tetapi semua toko tutup, jadi tidak ada harapan untuk membeli baju baru. Namun, hotel internasional yang mereka tuju masih buka saat ini. Halo, saya mencari manajer Anda. Yu, kata Feng Yu dengan nada alami di meja resepsionis. Apa yang kamu lakukan, anak muda? Aku punya beruang buta untuk dijual ke manajermu, Yu Chunyuan. Aku meneleponnya tadi malam. Ah, kamu putra Tuan Feng? Tunggu sebentar, aku akan memanggil manajer kita. Kurang dari 2 menit kemudian, seorang pria parubaya berjas dan berdasi keluar. Di belakang Yu Chunyuan,
Ada dua koki berpakaian putih. Semua orang menatap Feng Xingtai, membuatnya sedikit gugup. Halo, Tuan Feng. Bawa beruang buta itu ke sini. Saya akan mengajak dua koki untuk melihatnya. Jangan khawatir, harganya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Yu Chunyuan memegang tangan Feng Xingtai dan menjabatnya dengan antusias. Aku punya, aku punya. Ada di keranjang traktor di depan pintu. Saat sedang berbicara, ia mendengar suara-suara keras di pintu. Feng Yu segera berlari keluar, takut ada yang akan membawa beruang buta itu pergi dan melukai kulitnya. Sesampainya di pintu, ia mendapati dua orang Rusia sedang menunjuk dan mengomentari beruang mati itu. Untungnya, Feng Yu telah belajar bahasa Rusia dan tidak menyerah bahkan setelah bekerja. Jadi kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulisnya baik-baik saja. Ia kemudian menyadari bahwa mereka hanya meratapi nasib seorang pejuang pemberani yang telah memburu beruang hitam yang begitu ganas. Jika ia bisa membeli bulunya, ia pasti akan sangat bangga di depan teman-temannya. Tuan-tuan, ini beruang hitam yang saya dan teman saya buru. Kami berencana menjual dagingnya ke restoran internasional, tetapi kami tidak berencana menjual kulit atau kantong empedunya. Kirilenko berbalik dan menatap Feng Yu dengan heran. Anak ini, mungkin berusia 15 atau 16 tahun, benar-benar tahu bahasa Rusia? Dan apa katanya? Dia memburu beruang hitam ini. Mungkinkah ini keluarga pemburu legendaris di Tiongkok? Keahlian menembaknya luar biasa. Telinga, mulut, mata semua lukanya ada di kepala. Tidak ada kerusakan di tempat lain, sehingga kulit beruangnya tetap utuh. Dia penembak jitu sejati. Saya harus membeli kulit beruang ini dan mengaku berburu di Tiongkok. Saya akan mengalahkan semua teman saya. Temanku, aku sangat tertarik dengan kulit beruangmu. Aku hanya menginginkan kulit beruangnya dan aku bisa memberimu harga yang sangat tinggi, kata Kirilenko serius. Seberapa tinggi? Saya sudah menghubungi pembeli, dan harga yang ditawarkannya cukup tinggi. Saya akan membayar 2 kali lipat dari yang dia bayar, kata Kirilenko riang. Dia menawarkan 10.000. 10.000? Kalau begitu aku bayar 20.000? Agak mahal, tapi tak masalah, aku mau. Kirilenko memikirkannya dan mengangguk tanda setuju. Maksudku rubel, tambah Feng Yu. Berdasarkan nilai tukar saat ini, 1 rubel setara dengan sekitar 3 atau 4 RMB. Kirilenko mengerutkan kening. Pria Tionghoa ini agak serakah. Rubel jauh lebih berharga daripada RMB. Mustahil, cuma 20.000 RMB. Aku bisa langsung bayar. Aku sudah tidak punya uang lagi. Kirilenko tidak tahu, dan akan lebih baik jika dia tidak menjelaskannya. Dengan penjelasan ini, Feng Yu yakin bahwa Kirilenko benar-benar menginginkan kulit beruang ini dan bersedia menerima harga 20.000 rubel. Kalau begitu, sayangnya, aku akan menjualnya kepada orang asing lain, mungkin rekan senegaramu, juga dari Uni Soviet. Dia bersedia membayar 10.000 rubel. Setelah Feng Yu selesai berbicara, ia berbalik tanpa ragu, seolah-olah ia tidak berniat berbicara lagi. Saya juga bisa membayar 10.000 rubel, kata Kirilenko cemas. Tidak, kita sepakat 2 kali lipat harganya. 20.000 rubel. Aku bisa menyewa seseorang untuk membantumu mengupas dan memasak kulitnya, desak Feng Yu. Saat ini, Feng Xingtai, Yu Chunyuan, dan yang lainnya menatap Feng Yu dengan takjub. Anak ini benar-benar bisa berbahasa Rusia dengan orang Soviet? Tapi apa yang mereka bicarakan? Menunjuk beruang buta itu? Bukankah mereka sedang membicarakan untuk membeli beruang buta itu? Kirilenko mendiskusikannya dengan rekan-rekannya dan mengangguk ke arah Feng Yu. Baiklah, tapi cepatlah, aku harus kembali ke Moskow dalam beberapa hari. Tidak masalah, kita bisa menandatangani kontrak. Kirilenko semakin merasa bahwa Feng Yu berasal dari keluarga pemburu dan sering berinteraksi dengan orang asing. Kalau tidak, bagaimana ia bisa tahu tentang kontrak itu? Ia juga merasa bahwa Feng Yu bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga sangat cerdik. Ia tidak tahu harga kulit beruang hitam itu, tetapi ia merasa telah membayar terlalu mahal. Feng Yu menoleh ke Yu Chunyuan dan berkata, Manajer Yu, saya sudah menjual kulitnya. Ayah saya akan segera mengupasnya dan membawanya pulang. Bisakah kita bicarakan sisa harganya? Yu Chunyuan memandang Feng Xingtai dan melihat bahwa ia tidak keberatan. Lalu ia berkata kepada Feng Yu, awalnya, aku ingin membeli seluruh beruangnya. Karena sudah kau kuliti, harganya tidak akan terlalu mahal. Beruang ini sepertinya beratnya tidak lebih dari 300 kg. Bagaimana kalau kukira beratnya 300 kg dan kuberi kau 1.500 yuan? Harga ini, jika tidak termasuk cakar beruang dan kantong empedu, terlalu rendah. Harganya 3.000 yuan, jika tidak termasuk cakar beruang dan kantong empedu. Setiap cakar beruang harganya 1.000 yuan, dan setiap kantong empedu beruang harganya 2.000 yuan, jadi totalnya 9.000 yuan. Feng Yu menyebutkan harganya dengan tenang. Tuan Feng, anak Anda sepertinya kurang bijaksana. Apa dia pikir kita akan menerimanya begitu saja? Satu cakar beruang harganya 1.000 yuan,
Dan belum pernah ada harga semahal itu. Seluruh beruang, termasuk cakar dan kantong empedunya, harganya 2.000 yuan. Harga ini sudah cukup mahal. Yu Chunyuan menoleh dan menatap Feng Xingtai, lalu berkata, Feng Xingtai tidak bodoh, tetapi lidahnya jelas tidak sevasi putranya. Ia menggelengkan kepala, menunjuk Feng Yu, dan berkata, dia memburu beruang itu, dan dia banyak membaca. Dia akan bicara denganmu. Jika kalian tidak bisa mencapai kesepakatan, aku akan mencari orang lain. Lainnya, di Harbin, selain hotel internasional kita, siapa lagi yang mampu membayar harga setinggi itu? Tuan Feng, jeli daging beruang ini tidak akan segar setelah disimpan terlalu lama, kata Yu Chunyuan dengan arogan. Manajer Yu, apakah menurutmu dua tamu yang baru datang itu bersedia membayar mahal untuk empedu beruang dan cakar beruang? Lagi pula, beruang sebesar itu cukup besar bagi restoranmu untuk meluncurkan hidangan istimewa. Jika para pemimpin tahu bahwa kau punya hidangan daging beruang, kurasa mereka akan sangat bersedia datang ke restoranmu untuk makan malam. Feng Yu tidak menyerah. Beruang ini sepadan dengan harganya sekarang. Jika beruang hitam bisa diperjualbelikan secara legal di masa depan, dan sangat langka, ia bisa menjual beruang ini seharga ratusan ribu. Akan ada banyak orang kaya yang ingin makan daging beruang, dan hidangan kaki beruang yang dimasak bisa dijual seharga 100 ribu, dan mereka harus membayar terlebih dahulu. Kau, anak muda, hargamu terlalu tinggi. Satu cakar beruang harganya 1.000 yuan. Kau tahu berapa banyak tepung yang bisa kau beli dengan 1.000 yuan? Keluargamu bahkan tidak bisa menghabiskannya dalam setahun. Dan kantong empedu beruang harganya 2.000 yuan. Bagaimana kau bisa membenarkan harganya? Lihat, mereka akan keluar. Kalau kalian tidak membelinya, aku akan menjualnya kepada mereka. Mereka hanya bertanya harganya. Mereka menyerah hanya karena aku bilang aku sudah berjanji padamu duluan. Feng Yu menunjuk Kirilenko dan pria lain yang keluar. Yu Chunyuan menoleh, menggertakkan gigi, dan menghentakkan kakinya kecuali kulit beruang. Totalnya 7.000. Kami punya ahli di toko yang bisa membantumu mengupas kulitnya. Feng Yu tersenyum dan berkata, kamu juga harus menyiapkannya untukku dalam seminggu. Ayo kita tanda tangani kontraknya. Feng Yu dengan ahli menyusun 2 kontrak, baik dalam bahasa Mandarin maupun Rusia. Ia tidak terbiasa dengan minimnya pencetakan komputer. Kedua belah pihak langsung menandatangani. Feng Yu hanya menyediakan seekor beruang hitam senilai sekitar 10.000 RMB, dan melalui negosiasi, ia menerima 20.000 rubel dan 7.000 RMB sebagai imbalannya. Ia pun tidak perlu khawatir tentang pengulitan atau pemasakan, hotel internasional yang mengurus semuanya. Yu Chunyuan bahkan ingin menukar rubel langsung dengan Feng Yu, tetapi Feng Yu menolaknya. Saat ini, nilai tukar mata uang asing tidak selalu resmi, dan ia ingat betul bahwa calon iparnya memiliki koneksi yang bisa menukar mata uang asing menjadi RMB. Tak lama setelah Feng Yu dan yang lainnya pergi, penerjemah Kirilenko tiba. Setelah mengetahui bahwa Kirilenko telah membeli kulit beruang hitam seharga 20.000 rubel, ia berteriak tak percaya. Jika Kirilenko menyukainya, ia berjanji akan membelikannya kulit beruang hitam seharga 5.000 RMB. Kirilenko murka. Dia telah ditipu oleh anak Cina itu. Tapi tak apa. Ketika dia mengambil kembali kulit itu, kulitnya masih terlihat baru, sempurna untuk pamer. Jika dia membeli kulit beruang yang sudah berumur beberapa tahun, bukankah dia bisa membelinya di kampung halamannya? Tapi jika dia bertemu anak itu lagi, dia pasti akan dipukuli habis-habisan. Kamu mau ketemu teman sekelasmu? Cowok atau cewek? Feng Xingtai menatap putrinya dan bertanya dengan waspada. Ayah, bolehkah seorang teman sekelas perempuan datang menemuiku saat ini? Kurasa itu pasti pacar kakakku. Ini kesempatan bagus bagi ayah untuk melihat seperti apa dia. Dengan pengalaman ayah selama bertahun-tahun, ayah bisa langsung melihat karakter aslinya. Feng Yu memuji ayahnya yang tampak sangat bangga. Yah, kamu benar. Adikmu sudah cukup umur, boleh saja dia punya pacar, tapi kalau pacarnya punya sifat buruk, itu jelas tidak boleh. Xiao Yu, aku tidak tahu kamu belajar sekeras itu di sekolah. Kamu bahkan bisa mengobrol dengan orang Rusia dalam bahasa Rusia tanpa masalah. Dan kamu bahkan bisa membuat kontrak yang membuat manajer Yu tercengang. Itu sepadan untuk mendukung pendidikanmu. Benar sekali, tidakkah kau lihat aku ini anak siapa? Kata-kata Feng Yu membuat Feng Xingtai semakin gembira. Baru saja, putra saya bernegosiasi harga dengan Lau Maozi dan kemudian dengan manajer hotel internasional. Dan ia mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi dari perkiraannya. Yang lebih penting, cara orang-orang di hotel internasional memandang putra saya dan dirinya membuatnya hampir merasa bangga. Keluarga Feng kami juga telah melahirkan bakat yang luar biasa. Feng Xingtai melilitkan tali di sekeliling traktor dan menariknya. Traktor itu bergemuruh. Feng Yu menggelengkan kepalanya tanpa suara. Kunci untuk menyalakan traktor adalah tali yang dapat membuat lengan seseorang terkilir. Tali itu perlahan berkembang menjadi engkol yang sering mematahkan lengan orang, dan kemudian menjadi kunci kontak elektrik yang sesungguhnya. Sekarang setelah dia punya uang ini, dia bisa menjamin bahwa mulai tahun depan,
Meskipun keluarganya tidak bertani, dia masih bisa menjadi orang terkaya di pertanian itu. Setelah mengemudi selama lebih dari setengah jam di bawah komando Feng Danying, Feng Xingtai melihat seorang pemuda berdiri di pinggir jalan. Ia mengenakan jaket katun tebal dan memegang mantel militer. Ayah, hentikan mobilnya. Shiqiang di sana. Feng Danying menepuk lengan ayahnya dengan kuat. Kemarin, ketika Feng Yu sedang menelepon di kantor pusat perusahaan, ia juga menelepon Li Shiqiang. Tak tahan dengan rayuan manisnya, ia akhirnya memberanikan diri untuk datang ke Harbin menemuinya hari ini. Danying, dingin sekali, pakai mantel ini. Melihat Feng Danying keluar dari traktor, Li Shiqiang bergegas menghampiri dan menyodorkan mantel militer di tangannya kepada Feng Danying. Feng Xingtai berdeham. Pria ini tahu dia senang membawakan mantel untuk putrinya, tapi dia sangat kesal ketika memakaikan mantel itu pada putrinya di depannya. Halo, Paman. Nama saya Li Shiqiang. Saya dari Harbin. Saya pensiun tahun lalu dan sekarang bekerja di kantor pos dekat sekolah perawat. Ini Xiao Yu, kan? Saya sering mendengar kakakmu menyebutmu. Halo, Saudara Li. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Kata-kata Li Shiqiang saja sudah cukup membuat ayahnya marah. Apa maksudmu dengan, aku sering mendengar adikmu menyebutmu? Bukankah itu berarti kalian sudah lama bersama? Tetapi jika bukan karena perjalanan ke kota untuk menjual beruang buta ini, Feng Xingtai mungkin tidak akan tahu. Seperti yang diduga, ekspresi Feng Xingtai semakin serius saat ia mengamati Li Shiqiang dari atas ke bawah. Ia tidak tinggi, tetapi tingginya sekitar 1,75 meter, dengan penampilan yang ceria. Ia bekerja di kantor pos dan memiliki hukou kota, yang merupakan hal yang baik. Hanya saja, ia diam-diam berkencan dengan putrinya, yang membuatnya sangat tidak senang. Paman, rumahku ada di depan. Ayo ke rumahku dan duduk sebentar. Kita bisa makan siang bersama nanti siang. Feng Xingtai ragu-ragu. Jika dia duduk bersama mereka, itu berarti orang tua kedua belah pihak akan bertemu. Feng Yu melihat ayahnya ragu-ragu dan mendesak. Ayah, silakan. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepada saudara Li. Feng Yu teringat sebuah peristiwa besar yang akan terjadi tahun ini, yang akan memungkinkannya untuk dengan cepat menggandakan atau bahkan melipat gandakan uang yang dimilikinya. Tetapi masalah ini sungguh membutuhkan orang yang dapat dipercaya, dan orang seperti itu ada di hadapan kita. Baiklah, kamu tidak perlu makan. Minum saja segelas air. Kami akan segera kembali. Yang membuat Feng Xingtai sedikit tersanjung adalah orang tua Li Shiqiang ternyata sedang menunggu di bawah. Hal ini membuatnya merasa sangat terhormat, dan ia juga merasa bahwa keluarga pihak lain sangat baik. Tuan Feng, silakan naik ke atas dan hangatkan badan. Ini Danying dan Xiao Yu, mereka sama energiknya dengan Tuan Feng. Pastor Li memuji mereka bertiga dalam satu kalimat. Baru saja, Yu Yuanchun dari Hotel Internasional memanggilnya Tuan Feng, dan Feng Xingtai tidak merasa apa-apa. Namun, ketika Ayah Li memanggilnya seperti itu, ia merasa sangat dihormati dan senyum langsung tersungging di wajahnya. Feng Xingtai agak gugup naik ke atas. Di pertanian mereka, tidak banyak bangunan, apalagi kantor pusat perusahaan. Untungnya, ada toko kecil di lantai bawah, jadi dia membeli makanan kaleng dan susu malt. Setelah memasuki rumah, Feng Yu melihat sekeliling. Kedua rumah itu tidak besar, dengan luas yang bisa digunakan hanya sekitar 50 meter persegi. Bahkan, mereka tidak senyaman bungalow mereka yang memiliki halaman depan dan kebun sayur. Feng Xingtai dan Ayah Li mengobrol semakin riang, sementara Ibu Li membuat teh, mengeluarkan beberapa biji bunga matahari dan permen, lalu pergi ke dapur untuk mulai memasak. Karena ini pertama kalinya putranya di rumah bersama pacar dan orang tuanya, mereka harus makan sebelum pulang, terutama saat tahun baru Imlek. Kedua ayah itu mulai mengobrol bersama, dan Feng Yu mengabaikan saudara perempuannya yang duduk kaku di sofa dan menarik Li Shiqiang ke samping. Saudara Li, apakah Anda bekerja di kantor pos? Ya, adikmu sudah bilang. Kamu gak mau beli perangko monyet, kan? Begini, sekarang ada hampir 51 perangko monyet. Apa gunanya? Kalau kamu mau perangko lain, aku bisa belikan. Li Shiqiang bekerja di kantor pos. Ada beberapa orang yang memintanya membeli perangko monyet, tetapi ia tidak punya karena perangko tersebut sudah lama tidak diterbitkan. Tidak, saya bertanya tentang obligasi pemerintah. Bisakah Anda membantu saya membeli obligasi pemerintah? Feng Yu kemudian teringat perangko monyet, tetapi sudah terlambat. Masa keemasan investasi perangko telah berlalu, dan berinvestasi di dalamnya sekarang tidak akan terlalu berharga. Di kehidupan sebelumnya, ada seorang legenda investasi yang meraup untung pertamanya dari obligasi pemerintah. Dalam setahun, ia memulai dengan 20.000 yuan dan menjadi jutawan, menjadi legenda pada saat itu. Obligasi negara? Untuk apa kamu membutuhkannya? Pelunasannya lama, dan tidak bisa diuangkan. Saya bekerja di kantor pos, dan terpaksa membeli obligasi negara senilai puluhan yuan. Kalau kamu suka, saya akan memberimu satu yang 10 yuan sebagai hadiah tahun baru.
Li Shiqiang menggertakkan giginya. 10 yuan sudah sangat besar untuk gaji bulanannya yang hanya lebih dari 80 yuan. Tapi demi pasangannya, ia harus rela menghabiskannya. Feng Yu menatap Li Shiqiang sambil menggertakkan giginya dan tersenyum tidak ramah. Saudara Li, saya tidak mau obligasi negara Anda. Saya ingin membelinya. Bisakah Anda membantu saya? Kumpulkan semua obligasi negara dari rekan kerja dan teman Anda. Saya akan mengambil sebanyak yang saya bisa, bahkan obligasi 5 yuan dan 10 yuan. Li Shiqiang terkejut. Apa adik Danying gila? Sudah kubilang siapapun yang membeli barang itu akan menyesal, tapi dia tetap menginginkannya. Sebelum Feng Yu sempat menjelaskan, makanan dan minuman sudah tersaji di meja. Karena mereka masih harus berkendara 3 atau 4 jam lagi sore harinya, Feng Xingtai hanya minum 1 botol bir, meninggalkan Feng Yu dengan soda. Namun, kedua keluarga itu mengobrol dengan sangat menyenangkan. Jika Feng Yu tidak mengingatkannya, Feng Xingtai mungkin sudah berencana untuk meresmikan pernikahan dengan calon mertuanya. Tolong, adikku baru berusia 19 tahun dan masih sekolah. Kalau kamu mau menikah, kamu harus menunggu sampai dia lulus sekolah perawat. Feng Yu terus mengganggu Li Shiqiang di meja makan, tetapi kali ini ia tidak menyinggung soal obligasi negara. Ia harus terlebih dahulu meyakinkan Li Shiqiang bahwa Feng Yu yakin ada cara untuk menghasilkan uang. Apa katamu? Paman Feng sekarang punya 20.000 rubel di tasnya? Bercanda? Ya? Li Shiqiang hampir melompat ketika mendengar berita itu. Jumlahnya sangat besar, 20.000 rubel, cukup untuk membeli beberapa rumah sebesar rumahnya di Harbin. Bukankah Danying bilang keluarganya hanya rumah tangga 10.000 yuan? Kenapa dia punya begitu banyak uang dan membawanya? Saya tidak bercanda. Saudara Li, Anda bekerja di kantor pos, jadi pasti banyak orang yang ingin menukar rubel, kan? Tapi menukar di bank membutuhkan aplikasi dan sertifikat valuta asing, yang sangat merepotkan, dan Anda tidak bisa menukar banyak. Saya dengar penukaran secara pribadi jauh lebih mahal daripada di bank. Li Shiqiang menatap Feng Yu dengan tatapan kosong. Kau ingin aku mencari seseorang untuk menukarnya menjadi RMB dengan harga tinggi? Tentu saja. Bisakah kau melakukannya? Itulah yang ayahku maksud, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Kamerat Lau Feng tidak tahu bahwa dia telah dikhianati oleh putranya. Li Shiqiang tahu bahwa karena itu ide ayah Danying, ia harus melakukannya. Ia bekerja di kantor pos, dan lebih dari satu orang bertanya kepadanya apakah mereka bisa mendapatkan sertifikat valuta asing. 20.000 rubel memang banyak. Tetapi dalam 3 hingga 5 hari, ia bisa menjamin semuanya akan ditukar dengan harga tinggi. Baiklah, serahkan saja padaku. Aku janji akan menukarnya dengan RMB dengan harga tinggi. Baiklah, ayahku akan memberimu semua uangnya nanti. Ini ujian untukmu. Ayah Danying begitu percaya padanya, jadi bagaimana mungkin ia mengecewakan calon ayah mertuanya? Ia langsung menepuk dadanya dan berjanji kepada Feng Yu bahwa mereka semua bisa diganti dalam 3 hari. Setengah jam kemudian, Feng Xingtai keluar untuk memanaskan mobil. Saat itu, belum ada anti beku, dan jika tidak dipanaskan, mobil tidak akan bisa menyala sama sekali. Li Shiqiang pergi membantu dengan bersemangat, dan Feng Yu menawarkan diri untuk mengikutinya turun. Ayah, bolehkah aku bicara sesuatu denganmu? Bisakah ayah memberiku uang ini dulu? Tanya Feng Yu hati-hati. Feng Xingtai menutupi tasnya dengan kedua tangan dan menatap Feng Yu dengan waspada. Apa katamu? Bocah cilik, tahukah kau cara menggunakan uang? Untuk apa kau menginginkan uang ini? Ayah, aku dengar dari guru di sekolah kalau orang-orang di kota ini ingin mata uang asing saat pergi ke luar negeri, tapi bank tidak bisa menukarnya banyak, jadi mereka akan mencari orang pribadi untuk menukarnya dengan harga tinggi. Kakak Li bekerja di kantor pos dan punya koneksi. Kalau aku memintanya menukar 20.000 rubel ini, aku yakin aku bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang bisa ditukar bank. Feng Yu sekali lagi menggunakan senjata ampuhnya, yaitu menghasilkan uang. Feng Xingtai sangat tersentuh oleh negosiasi pagi itu. Ia tidak menyadari betapa berbakatnya putranya sejak mulai bersekolah. Jika ia bisa mendapatkan penghasilan lebih, ia pasti ingin melakukannya. Kantor pos juga menerima penukaran mata uang asing. Berapa banyak lagi yang bisa saya tukarkan? Hanya bisa beberapa ribu yuan lebih. Ya beberapa ribu yuan. Feng Yu merasa nada dan ekspresinya sangat mirip dengan cara dia menipu klien agar berinvestasi ketika dia pertama kali memasuki industri ini di kehidupan sebelumnya. Beberapa ribu? Benarkah sebanyak itu? Rubel itu bagus. Jauh lebih berharga daripada RMB. Bisakah Xiao Li menukarnya dengan kita? Jika keluarganya tahu, apakah mereka akan berpikir kita serakah dan punya kesan buruk tentang adikmu? Feng Xingtai ragu-ragu. Uang memang penting, tetapi kebahagiaan putrinya lebih penting. Ayah, kakak Li menawarkan bantuan. Aku baru saja bilang mau ke bank untuk menukar uang, dan dia bilang rugi. Jadi lebih hemat kalau dia yang melakukannya untuk kita. Lagi pula, dia dan adikku sudah bertunangan, dan Paman Li bilang dia akan mengunjungi kita beberapa hari lagi, jadi dia bisa membawakan uangnya nanti. Feng Yu mencoba menipu kedua belah pihak.
Feng Xingtai ragu-ragu untuk waktu yang lama. Ia menggertakkan gigi dan mengeluarkan 2 tumpukan rubel yang dibungkus rapat dengan kertas minyak dari tasnya. Lalu meminta Feng Yu untuk memberikannya kepada Li Shiqiang. Ia tidak sanggup melakukannya. Feng Yu menyerahkan rubel itu kepada Li Shiqiang dan berkata, "Saudara Li, sekarang masalah ini sudah selesai, hubunganmu dengan saudara perempuanku juga sudah selesai." Wajah Li Shiqiang memerah karena gembira. Ia menjejalkan kertas minyak ke dalam pelukannya dan mengangguk penuh semangat. Ia juga takut ayah Danying akan berubah pikiran. Di mana lagi ia bisa menemukan pasangan yang begitu cantik dan lembut? Mobilnya hampir hangus terbakar. Feng Xingtai kembali menarik tali dan menarik mobil ke dalam api. Feng Yu mengikuti Li Shiqiang ke atas untuk memanggil adiknya. Keluarga Li turun lagi untuk mengantarnya, bahkan mengambil kaki domba dari perusahaan dan meletakkannya di bak truk. Ayah Li, khususnya, memaksa Feng Yu memasukkan 10 yuan ke sakunya sebagai hadiah tahun baru, dan menolaknya. Baru setelah keluarga Feng pergi jauh, ayah Li melihat kertas minyak di tangan putranya. "Apa yang kamu ambil? Ini uang hasil penjualan beruang Paman Feng di kota. Uangnya dalam rubel, mata uang asing. Dia meminta saya membantunya mencari orang yang bisa menukarkannya ke RMB. Lebih praktis daripada pergi ke bank. Paman Feng sangat percaya padamu. Pergi dan gantilah dalam 2 hari ke depan. Kami bisa membawanya saat kami berkunjung." Ngomong-ngomong, berapa harganya? Ayah Li sangat senang. Untunglah calon mertuanya sangat percaya pada putranya. 20.000. Berapa? Tanya Pastor Li dengan tidak percaya. 20.000. 20.000 yuan, dia berburu beruang besar. 20.000 yuan, dia bisa membeli rumah kami dengan sisa uangnya. Orang-orang di pertanian menghasilkan lebih banyak uang daripada kami orang kota. Pastor Li mendesah. Terus kenapa? Putra kita punya hukum kota dan bekerja di kantor pos. Dia punya pekerjaan tetap. Meskipun Ibu Li tidak meremehkan keluarga Feng, ia tetap merasa superior sebagai penduduk kota. Harganya 20.000 rubel. Berdasarkan nilai tukar, sekitar 80.000 RMB, tambah Li Shiqiang. Kali ini, Ibu Li kehilangan ketenangannya. Bibirnya bergetar ketika ia bertanya, "Lebih dari 80.000 RMB? Berapa banyak beruang yang dia bunuh kali ini? Ibu dan ayah, bawa ini pulang. Aku mau jalan-jalan." Sebelum tahun baru, beberapa orang bertanya tentang penukarannya dengan rubel. Aku ingin bertanya berapa yang mereka inginkan. Li Shiqiang menyerahkan kertas minyak yang dibungkus uang itu kepada ibunya dan dengan sigap menghubungi orang-orang yang ingin menukarkannya. Ibu Li memegang kertas minyak itu erat-erat dan segera menarik suaminya ke atas, takut terjadi sesuatu yang tak terduga di lantai bawah. Uang itu sangat besar, lebih dari 80.000 yuan. Ia belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Jabatan Li Shiqiang sebagai pejabat pos dan telekomunikasi memberinya banyak keuntungan. Pada masa itu, kantor pos dan telekomunikasi memiliki beragam tanggung jawab. Setidaknya banyak orang yang mendekatinya percaya bahwa ia sangat cakap dan mampu mencapai hal-hal yang tidak dapat dicapai banyak orang lain. Misalnya, wakil presiden sebuah perusahaan yang akan pergi ke Uni Soviet untuk inspeksi dan studi bulan depan ingin membawa beberapa barang khas Soviet untuk istri dan anak-anaknya, tetapi ia hanya diberi sedikit mata uang asing. Keponakan istrinya, yang juga teman sekelas Li Shiqiang, pernah menghubungi Li Shiqiang dan meminta bantuan untuk menukarkan beberapa kupon valuta asing. Setelah sore yang sibuk, Li Shiqiang bernegosiasi untuk mendapatkan 8.000 rubel dengan harga tinggi, yaitu 1 rubel setara dengan 4,5 RMB. Ia akan membawa uang itu ke pintu untuk ditukarkan besok, dan ia juga bisa terus menghubungi mereka. 3 hari kemudian, Li Shiqiang menukarkan seluruh 20.000 rubelnya dengan total RMB 91.200. Harganya sedikit lebih tinggi pada 2 kesempatan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Li Shiqiang sangat gembira. Ia tidak hanya membantu keluarga rekannya menghasilkan uang, tetapi orang lain juga menganggapnya mampu. Namun, satu-satunya hal yang mengganggunya adalah beberapa orang masih ingin menukar rubel dengannya. Tetapi ia tidak punya rubel tersisa. Akan lebih baik jika ia punya lebih banyak lagi. Pada hari ke-6 bulan lunar pertama, keluarga Li mengendarai Jeep 212 dari perusahaan mereka ke rumah keluarga Feng. Tentu saja, keluarga Feng juga menyambut mereka di luar halaman. Dan anjing kuning besar keluarga itu diikat di halaman belakang agar tidak mengganggu para tamu. Keluarga Li membawa 2 bungkus rokok, 2 botol anggur, 2 kotak teh dan 2 kantong sosis, sementara Li Shiqiang memegang tas kanvas erat-erat di tangannya. Setelah keluarga itu duduk dengan gembira, Zhang Muhua membawa Feng Danying untuk memasak, Feng Xingtai mengobrol dengan ayah dan ibu Li, dan Li Shiqiang masuk ke ruang dalam bersama Feng Yu sambil membawa tas besar. "Saudara Li, apakah kamu sudah selesai mengubah semuanya?" "Ya, $91.200, semuanya ada di sini." Feng Yu mengangkat alisnya. Ini lebih dari yang ia bayangkan. Sepertinya masih banyak orang di Harbin yang membutuhkan mata uang asing. Sepertinya jika ia memanfaatkan kesempatan ini, ia bisa menghasilkan banyak uang. "Saudara Li, Anda telah bekerja keras.
Saya rasa ayah saya akan sangat puas. Jika Anda memiliki beberapa rubel lagi, bisakah Anda menukarkannya? Ya, sebenarnya, seseorang meminta saya untuk menukar rubel kali ini, tetapi sayangnya saya tidak punya rubel tersisa. Apakah Anda masih bisa mendapatkan rubel? Li Shiqiang sangat penasaran. Mata uang asing tidak begitu mudah didapat. Ia bekerja di kantor pos, dan ayahnya juga seorang pemimpin. Jika keluarga seperti itu tidak punya cara, bagaimana mungkin seorang siswa SMP di pertanian bisa mendapatkan cara seperti itu? Feng Yu tersenyum dan mengucapkan 4 kata hotel internasional. Hotel internasional? Ada banyak tamu asing di hotel internasional, tapi bagaimana cara masuknya? Apa kamu kenal pimpinan hotel internasional? Minta saja tamu asing itu untuk bertukar. Kita akan memberi mereka harga yang sedikit lebih tinggi. Tapi bukankah mereka mau memanfaatkannya? Li Shiqiang menepuk kepalanya. Kenapa dia tidak terpikir ke sana? Namun, berkomunikasi langsung dengan tamu asing membutuhkan kemampuan berbahasa asing, dan dia sama sekali tidak tahu. Lalu kami harus mencari penerjemah, yang tidak mudah. Feng Yu menggunakan tangannya untuk menarik perhatian Li Shiqiang. Lalu mengerahkan jarinya dan menunjuk hidungnya. Saya bisa berkomunikasi dengan normal dalam bahasa Rusia dan Inggris. Ia dengan santai mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Rusia dan Inggris. Li Shiqiang ternganga. Kau tahu 2 bahasa asing? Apakah adik Dan jenius? Dia masih sangat muda, tapi dia tahu 2 bahasa asing. Bagaimana dia mempelajarinya? Di zaman sekarang, menguasai 1 bahasa asing saja sudah mengesankan, apalagi 2. Di tahun 2015, menguasai 3 atau 4 bahasa saja sudah biasa, apalagi 2. Feng Yu bahkan bertemu dengan para elit yang mahir dalam 8 bahasa. Baiklah, aku akan pergi ke Harbin bersamamu malam ini. Aku akan mengunjungi guruku. Aku akan memberikannya kepadamu besok setelah aku menukarnya dengan rubel. Li Shiqiang, seorang pria berusia awal 20-an, merasa seperti sedang bertemu seorang pemimpin di depan seorang anak berusia 15 tahun. Calon ipar ini pasti akan menjadi orang penting di masa depan, karena ia juga seorang jenius yang menguasai 2 bahasa asing. Ketika mereka tiba di aula utama, semua orang memandang mereka. Feng Yu tersenyum tanpa dosa, dan semua orang menghela napas lega. Feng Xingtai khawatir tentang uang itu, jadi ia tidak memberitahu istrinya tentang jumlah rubel yang besar itu. Ia hanya mengatakan bahwa uang itu terjual seharga 7.000 yuan. Meskipun sedikit lebih murah dari yang ia perkirakan, istrinya tetap sangat senang. Terutama ketika mendengar bahwa putrinya punya pacar, seorang warga kota yang bekerja di kantor pos. Ia menceritakannya kepada semua orang di perusahaan. Orang tua keluarga Li khawatir keluarga Feng akan kecewa. Nilai tukarnya terlalu kecil, dan terutama mereka takut keluarga Feng akan mengira mereka telah menggelapkan uang. Meskipun keluarga mereka tidak sekaya keluarga Feng, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Khususnya, mereka sangat menyayangi Feng Danying yang berperilaku baik dan bijaksana. Mereka sungguh ingin menikahi menantu perempuan seperti itu dan tidak akan membiarkan calon mertuanya mengeluh. Saat makan siang, menurut tradisi keluarga Feng, terdapat 8 hidangan daging, termasuk burung pegar, kelinci, dan ikan liar. Anggota keluarga Li terus makan tanpa henti. Meskipun mereka berasal dari kota, makanan di sana tidak selezat di sini. Lagi pula, mereka baru saja bertemu calon ibu mertua mereka hari ini dan merasa dia sangat mudah diajak bicara. Masalah antara putra mereka dan putri keluarga Feng telah resmi diselesaikan, sehingga keluarga Li memiliki selera makan yang lebih tinggi. Saat ayahnya berada di kamar mandi, Feng Yu mengikutinya keluar. Ayah, uangku sudah kembali. 91.200 yuan, setidaknya 7.000 atau 8.000 lebih banyak dari yang kuterima dari bank. Aku ingin pergi ke Harbin bersama saudara Li dan yang lainnya hari ini. Salah satu alasannya adalah untuk mengunjungi gurusan, yang berasal dari Harbin, dan aku ingin mengucapkan selamat tahun baru kepadanya. Alasan lainnya adalah aku ingin pergi ke hotel internasional dan meminta orang asing untuk menukarkan uang itu dengan rubel. Jika aku melakukannya lagi, aku bisa mendapatkan beberapa ribu lagi. Feng Yu awalnya mengira akan sulit membujuk ayahnya. Tetapi tak disangka, ayahnya malah lebih lugas daripada dirinya. Baiklah, aku juga akan memberimu buku tabungan keluarga. Kalau kau melakukannya lagi, kau tidak boleh melakukannya lagi. Ayah, jangan khawatir, ini pasti butuh waktu. Kamu seharusnya masuk SMA di paruh kedua tahun ini. Kami tidak punya SMA di pertanian kami, dan SMA di kabupaten dan cabangnya biasa saja. Kamu bisa kuliah di SMA di kota dan masuk universitas yang bagus nanti. Biarkan mereka melihat bahwa keluarga Feng kami telah menghasilkan orang-orang berbakat. Ternyata ini ide ayah saya. Biaya di Harbin pasti lebih besar daripada di rumah, jadi kami harus mencari penghasilan lebih. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti bisa masuk SMA di Harbin dan masuk universitas bagus di masa depan. Feng Yu mungkin tidak terlalu percaya diri dengan fisika dan kimia di ujian masuk perguruan tinggi, tetapi fisika dan kimia relatif mudah untuk ujian masuk SMA. Terlebih lagi, ia pasti akan mendapat nilai tinggi di matematika dan bahasa Rusia, dan bahasa Mandarinnya pasti bagus.
Ia masih punya waktu 1 semester untuk beradaptasi. Ia mungkin tidak akan diterima di SMA terbaik di kota, tetapi masuk ke SMA lokal pasti akan menjadi masalah. Baiklah, anak baik, masa depanmu cerah. Jangan seperti ayahmu yang mengais rezeki di ladang dan tak pernah mencapai apapun. Adikmu harus lulus sekolah perawat tahun ini, dan saat itu aku bisa membelikannya rumah di Harbin. Kamu bisa tinggal bersamanya dan biarkan dia mengurusmu. Kamerat Lau Feng sangat ambisius. Ia menemukan bahwa apartemen 2 kamar seperti milik keluarga Li di Harbin hanya berharga sekitar 20.000 yuan. Aset keluarganya melebihi 100.000 yuan, jadi ia mampu membeli bukan hanya 1, tetapi 3 atau 5. Tentu saja, semua ini harus dirahasiakan dari Ibu Feng Yu terlebih dahulu. Untungnya, Feng Xingtai masih tahu kata sandi buku tabungan keluarga. Sekitar pukul 2 siang, keluarga Li berangkat. Feng Yu dan ibunya membantu mengisi atap mobil dengan hewan buruan, yang semuanya dibeli kemarin dari keluarga lain di perusahaan. Bu, Kakak Li, dan aku akan pergi ke Harbin hari ini untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada Gurusan. Aku tidak sempat ke sana kemarin. Sang Muhua mengangguk. Wajar saja. Gurusan sangat baik padamu. Tapi kamu belum menyiapkan hadiah untuk guru. Ibu akan membawakanmu uang nanti. Kamu bisa membeli makanan kaleng, susu malt, atau sesuatu untuk diberikan kepada Gurusan. Gurusan dihormati tidak hanya oleh keluarga Feng, tetapi juga oleh semua orang di pertanian. Ia adalah pria yang berkarakter dan berpengetahuan luas. Ia bahkan rela meninggalkan kesempatan untuk bekerja di kota dan membiayai banyak siswa miskin. Ia dikenal sebagai orang baik di pertanian. Feng Yu juga sangat menghormatinya. Kali ini ketika dia pergi ke Harbin, dia sangat ingin mengunjungi gurunya. Tidak perlu, Bu. Ayahku memberiku uang. Setelah mengetahui bahwa Feng Yu akan kembali ke Harbin bersama mereka, keluarga Li menyambutnya. Lagi pula, jeep itu bisa menampung 4 orang dengan mudah. Namun, keluarga Li agak bingung. Mengapa Feng Yu masih memegang tas kain besar itu? Bukankah isinya uang? Apakah ada kejadian tak terduga? Saat mereka di dalam mobil, Feng Yuce menjelaskan bahwa ia berencana menukar beberapa rubel lagi kali ini, dan memberitahu orang tua Li bahwa mereka juga bisa mengambil uang tunai jika ada. Ia tidak berani mengatakan jumlahnya, tetapi 10.000 yuan bisa menjadi 11.000 dalam beberapa hari. Cara ini mudah dan menguntungkan. Orang tua Li mengira uang itu akan tetap bersama putra mereka, dan keluarga Feng mendapatkan lebih banyak uang. Mereka juga ingin menghasilkan uang, dan pernikahan putra mereka pasti akan menghabiskan banyak uang. Jadi setelah kembali ke rumah Li di Harbin, orang tua Li memberikan buku tabungan itu kepada putra mereka dan memintanya untuk pergi ke Ban bersama Feng Yu keesokan harinya untuk menarik semua uang dan menukarnya dengan mata uang asing. Malam itu, Feng Yu menginap di rumah keluarga Li, tidur sekamar dengan Li Shiqiang. Ia tidur nyenyak, tetapi keluarga Li gelisah dan tak bisa tidur selama setengah malam. Keesokan paginya, keduanya pergi ke Ban untuk mengantre dan mengambil semua uang di buku tabungan. Setelah menghitung, mereka memasukkannya ke dalam tas dan mengambil kembaliannya. Totalnya 143.600 yuan, dengan 112.800 yuan milik keluarga Feng. Keduanya langsung menuju hotel internasional. Saat itu, orang-orang sering datang dan pergi, sehingga mereka bisa mencegat orang asing tersebut. 3 orang asing melambaikan tangan, tanpa berharap bisa naik taksi. Sebagai kota pertama di Tiongkok yang memiliki taksi, pengembangan taksi Harbin sudah menjadi yang terdepan di tingkat nasional. Permisi, apakah kalian bertiga butuh mobil? Feng Yu membungkuk dan bertanya dalam bahasa Inggris. Seorang pria asing berambut pirang menatap Feng Yu dengan rasa ingin tahu, lalu menatap jeep di kejauhan, dan mengangguk berapa biaya untuk membawa mobilmu ke tepi sungai? Mereka tertipu oleh mobil seperti ini. Tarif taksinya cuma 5 yuan, tapi mereka mau bayar 50 yuan dan tidak akan membiarkan mereka turun kalau tidak bayar. 10 yuan, tapi kami hanya menerima RMB. Kenapa? Saya bayar pakai dolar as, 5 dolar, dan kamu bisa tukar lebih dari 10 RMB. Orang asing itu sangat bingung. Dia pakai dolar as untuk belanja, dan kecuali beberapa toko kecil, dia tidak punya masalah, dan pihak lain sangat senang. Kenapa orang ini tidak mau menerimanya? Tidak, aku mau RMB. Kamu tidak punya RMB? Kalau begitu aku bisa bantu tukarkan. Harganya sedikit lebih tinggi dari harga pasaran. Feng Yu tersenyum licik. Saat ini, menukar RMB tidaklah mudah bagi orang asing. Terlebih lagi, orang Amerika selalu percaya bahwa dolar as mereka beredar di seluruh dunia dan mereka bahkan tidak repot-repot menukarnya. Pria asing berambut pirang itu menunjukkan ekspresi mengejek. Ternyata pihak lain itu sama sekali bukan perusahaan rental mobil. Ia hanya ingin menukarkan dolar dengan mereka. Berapa RMB yang dapat Anda tukarkan dengan 1 dolar Amerika? 3,8 yuan, lebih tinggi dari nilai tukar, dan itu dalam bentuk tunai. Nilai tukar saat ini sekitar 3 dolar 70 sen. Tidak, 4 yuan. Kalau begitu kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Ini hotel internasional.
Ada lebih dari 3 orang asing yang memegang mata uang asing. Selamat tinggal. Tunggu sebentar, berapa yang bisa kau tukarkan untuk kami? Si bule berambut pirang menyadari bahwa anak ini tidak mudah dihadapi dan mungkin sudah berpengalaman di bidang ini. Berapa dolar yang kamu punya? Ketiganya mendiskusikannya lalu saling menampar 5.000 dolar. Tidak masalah, silakan ikuti saya ke mobil. Transaksi berjalan lancar, dan kedua belah pihak merasa senang. Pihak Amerika merasa mendapatkan kesepakatan yang bagus, dan di Tiongkok, menggunakan RMB lebih hemat biaya, karena tidak perlu ditipu setiap saat, belum lagi nilai tukarnya yang lebih tinggi. Feng Yu juga sangat senang, karena semakin banyak orang di Tiongkok yang berbondong-bondong menukarkan dolar mereka. Bisakah saya menukar dolar AS? Dijamin lebih dari 4 dolar. Saat menukar rubel, seseorang bertanya kepadanya tentang dolar AS. Feng Yu terus keluar dari mobil dan berkeliaran di sekitar pintu masuk hotel internasional. Setiap kali bertemu seseorang yang berjas atau tampak kaya, Feng Yu akan mendekati mereka dan memulai percakapan. Setelah beberapa percakapan santai, ia akan tahu apakah orang tersebut perlu menukar RMB, dan apakah mereka memiliki uang lebih dari 1.000 RMB. Menjelang siang, keduanya telah menukar lebih dari 50.000 RMB, dan yang mereka dapatkan hanyalah dolar AS dan rubel. Mata uang asing lainnya tidak populer dan sulit ditukar. Setelah menikmati semangkuk mie di sebuah restoran mie kecil, keduanya kembali ke sekitar hotel internasional. Pekerjaan Kirilenko di Tiongkok hampir selesai, dan ia berencana kembali dalam 2 hari. Ia berencana membeli beberapa produk dan makanan khas Tiongkok untuk dibawa pulang kepada keluarga dan teman-temannya. Di Tiongkok, orang asing sering tertipu. Meskipun angka 1 tertera di papan, mereka mengira itu berarti 1 yuan, tetapi kemudian mereka mengetahui bahwa itu berarti 10 sen, dan 10 sen sama dengan 1 yuan. Terlebih lagi, mereka membayar dengan rubel, tetapi pihak lain berpura-pura tidak tahu dan menganggapnya sebagai RMB, tanpa mempertimbangkan nilai tukar sama sekali. Hari ini ia berencana meminta bantuan manajer hotel untuk menukarkan RMB. Banknya terlalu jauh dan tidak ada seorang pun di sana yang mengerti bahasa Rusia. Pria bertopi kulit anjing di depan tampak familiar. Bukankah dia orang yang menjual kulit beruang hitam kepadanya dengan harga tinggi kemarin? Apa yang dia lakukan di sini lagi? Apa dia menjual mangsa lagi? Aku hanya mencarinya, dan dia berani menipuku. Kirilenko menghampiri Feng Yu dengan marah, dan baru saat itulah Feng Yu melihat pria jangkung ini. Kepalanya memang besar, dan ia tampak seperti anak laki-laki yang membawa kekayaan. Tuan Kirilenko, kita bertemu lagi. Feng Yu tersenyum dan melambaikan tangan. Kau kesini mau jual buruan lagi? Terakhir kali kau menjual kulit beruang seharga 20.000 rubel. Tapi aku tahu kulit itu bisa dibeli seharga 5.000 RMB. Kau pembohong. Kirilenko mencengkeram lengan Feng Yu dan berkata, jangan coba-coba kabur. Feng Yu segera menjelaskan, kulit beruang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Yang kujual kepadamu adalah kulit berkualitas tinggi. Yang harganya 5.000 itu berlubang cacing dan berlubang peluru. Dan itu kulit beruang tua. Kalau kau tidak percaya, tanya saja. Benarkah? Aku mungkin salah paham. Kamu berasal dari keluarga pemburu, jadi kamu bisa berburu beruang sebesar ini. Pernahkah kamu berburu harimau Siberia? Aku mau kulit harimau, yang baru. Kirilenko melepaskan tangannya dan berbalik untuk membeli kulit harimau lain yang selalu diinginkannya. Wah, bodoh sekaligus kaya. Inilah definisi baru Kirilenko versi Feng Yu. Dia hanya melihat harimau Siberia di kebun binatang pada kehidupan sebelumnya. Maaf, tapi tidak ada pasar untuk barang seperti ini. Kalau kamu mau kulit hewan lain, seperti cerpelai atau rubah, aku bisa bantu kamu mendapatkannya. Kirilenko menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Seandainya ia punya kulit harimau lagi, ia pasti akan menjadi sosok yang tak tertandingi di antara teman-temannya di kampung halaman. Satu-satunya orang yang pernah berburu harimau dan beruang hitam adalah Kirilenko. Mimpi itu tampaknya mustahil terwujud, tetapi kulit beruang hitam sudah cukup untuk dibanggakannya selama separuh hidupnya. Melihat Kirilenko hendak pergi, Feng Yu buru-buru menghentikannya. Tuan Kirilenko, Anda seharusnya masih punya cukup banyak rubel. Saya ingat Anda akan segera kembali ke Tiongkok. Apakah Anda ingin membeli beberapa barang khas Tiongkok? Menggunakan RMB lebih praktis dan hemat biaya. Saya bisa membantu Anda menukarkannya dengan sedikit biaya. Nilai tukarnya lebih tinggi dibanding yang lain, tetapi ketika berurusan dengan orang kaya seperti ini, Anda bahkan mungkin bisa mendapat keuntungan darinya. Alis Kirilenko berkedut, tetapi ia berpura-pura tenang. Biaya penanganan? Saya tukarkan di bank, tidak ada biaya penanganan. Bank juga mewajibkan ini, dan antreannya panjang. Prosesnya tidak mungkin dilakukan di hari yang sama. Yang lebih penting, tidak ada seorang pun di bank yang bisa berbahasa Rusia. Pak Kirilenko, lebih nyaman menggunakan RMB di Tiongkok, bukan? Perkataan Kirilenko mengungkapkan niatnya untuk menukar uang, yang sama sekali tidak dapat disembunyikan oleh Feng Yu. Berapa banyak yang dapat Anda tukarkan dan berapa biaya penanganannya? Feng Yu diam-diam gembira. Dia memakan umpannya.
1-4. Kelebihannya akan menjadi biaya administrasi saya. Saya bisa menukarkannya sekarang jika nilainya di bawah 20.000 rubel. Lebih dari itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Tapi tidak masalah. Siapapun yang bisa menghabiskan 20.000 rubel untuk membeli kulit beruang pasti orang kaya. Saya hanya tidak tahu bisnis apa yang dijalankan keluarga Kirilenko. Bisakah kamu menukar 20.000 rubel sekarang? Kirilenko mengamati Feng Yu dari atas ke bawah, tetapi tidak melihat tas berisi uang itu. Feng Yu menunjuk sebuah jeep tak jauh dari sana dan berkata, ada di dalam mobil. Melihat Feng Yu menunjuk ke arahnya, Li Shiqiang segera melambaikan tangannya. Ini adalah sinyal rahasia yang telah mereka sepakati. Baiklah, saya akan menukarnya menjadi 20.000 rubel. Tunggu sebentar, saya akan naik ke atas untuk mengambil uangnya. Feng Yu mengepalkan tangannya erat-erat. Sepertinya ia bisa menukar semua uang itu dalam waktu kurang dari 1 jam. Transaksi berjalan sangat lancar. Sebelum turun dari mobil, Kirilenko bertanya kepada Feng Yu di mana ia bisa membeli makanan khas Cina. Feng Yu mengerjap. Kirilenko memang teman yang baik. Ia ingin memberi uang lagi. Feng Yu bertanya kepada Li Shiqiang dalam bahasa Mandarin, saudara Li, bolehkah saya membeli ham, jian libao, dan buah kaleng? Pada era itu, produk dalam negeri ini sangat populer di Uni Soviet. Saya punya teman yang bekerja di koperasi pasokan dan pemasaran. Kudengar unit mereka punya stok barang yang tidak bisa dijual selama tahun baru. Dan dia khawatir. Berapa banyak yang diinginkan orang Rusia tua ini? Setelah Feng Yu bertanya dengan jelas, ia berbisik kepada Li Shiqiang. Jaga mulutmu, jangan tertawa, dan bersikaplah sangat malu. Dia akan menggunakan 80.000 yuan yang baru saja ditukarnya untuk membeli barang-barang khusus ini. Jika Feng Yu tidak mengingatkannya, Li Shiqiang pasti sudah melompat kegirangan. Tapi sekarang ia tampak kesakitan. Tak ada yang bisa ia lakukan, ia menggigit lidahnya terlalu keras. Sulit? Tanya Kirilenko malu-malu. Pasti sulit. Kalau tidak, kenapa pengemudinya harus memasang ekspresi malu dan kesakitan seperti itu? Tidak, kami punya koneksi. Tapi kami butuh bantuan ayahnya, yang akan menimbulkan biaya tambahan. Saya mengerti, tapi cepatlah. Saya akan terbang kembali ke Moskow lusa, dan ini perlu dititipkan. Jadi, 1.000 rubel ini untuk Anda. Cukup? Di Uni Soviet, memberi hadiah kepada orang lain sebagai imbalan atas jasa mereka sangatlah umum. Feng Yu lalu berkata dengan gembira, tidak masalah. Li Shiqiang langsung mengantar mereka ke koperasi pasokan dan pemasaran untuk menemui rekan-rekannya. Lagi pula, mereka sudah bertukar banyak uang. Dan Feng Yu berkata mereka bisa menghasilkan banyak uang kali ini. Setelah bertemu dengan rekan-rekan Li Shiqiang, Feng Yu melakukan percakapan singkat dengan mereka dan menyadari bahwa koperasi pasokan dan pemasaran memang memiliki banyak barang dalam stok, terutama makanan kaleng, sosis, dan beberapa komoditas kecil, yang semuanya sangat tersebar. Ketika manajer koperasi pasokan dan pemasaran mengetahui bahwa Li Shiqiang telah membawa seorang bos besar dari Uni Soviet untuk membeli barang, ia pun datang. Awalnya, manajer itu sangat arogan. Terutama karena orang yang ia ajak bicara adalah seorang remaja, yang membuatnya semakin tidak sabar. Sudah kubilang, barang-barang ini dijual dalam bentuk paket. Kalau mau, ambil saja. Kalau tidak mau, lupakan saja. Manajer Su, sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Selamat tinggal. Selain koperasi pemasok dan pemasaran, saya rasa Anda juga bisa membeli produk-produk ini di toko kelontong. Melihat anak itu hendak pergi bersama bos Rusia, manajer koperasi pasokan dan pemasaran menjadi cemas. Feng Yu benar. Selain koperasi pasokan dan pemasaran, toko kelontong juga bisa membeli dalam jumlah besar. Kemungkinan terburuknya adalah perjalanan yang lebih jauh. Dia hanya ingin menjual berbagai barang yang laku, tetapi dia tidak menyangka anak ini begitu mudah ditipu. Bukankah dia takut dengan posisinya sebagai manajer koperasi pasokan dan pemasaran? Tunggu. Oke, kalau begitu mari kita singkirkan beberapa hal. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak, kita harus memilihnya sendiri. Dan karena ini transportasi jarak jauh, kita harus memperhitungkan beberapa kerugian. Kita sangat sibuk. Kalau kamu tidak memutuskan, kita akan pergi ke toko kelontong. Tidak ada diskon saat ini, tetapi ada kerugian, yang setara dengan menjadi lebih murah. Oke. Tapi kamu perlu beli lebih banyak makanan kaleng. Antrean ini yang paling parah. Buah kaleng yang dulunya terlaris tahun lalu, tahun ini kurang laku, dan sekarang orang-orang menggratiskan susu malt. Tidak masalah. Feng Yu pergi ke Kirilenko dan menjelaskan bahwa karena permintaan tinggi, pihak lain perlu mentransfer barang dari tempat lain, jadi harganya sedikit lebih tinggi dari harga pasar, tetapi dia akan memberikan beberapa barang lain sebagai kompensasi. Kirilenko sangat puas. Kalau dia beli sendiri, pasti harganya beberapa kali lipat. Apa salahnya kalau sekarang harganya sedikit lebih mahal? Bukankah mereka juga memberikan beberapa produk lain secara cuma-cuma? Selain buah kaleng, ham, dan jian libao yang awalnya akan dibelinya, Kirilenko juga memilih beberapa batang rokok, susu malt, dan permen.
lalu menentukan bahwa hadiahnya berupa sarung bantal yang disulam dengan bunga peoni. Setelah bernegosiasi dengan manajer Su, Feng Yu mengatakan bahwa jumlah kerugiannya terlalu kecil. Misalnya, kaleng mudah pecah, jian libao mudah bocor, gula batu mudah meleleh, sosis ham mudah rusak, sarung bantal mudah terkena kelembapan, dan sebagainya. Jadi dia menetapkan jumlah kerugian sangat tinggi. Namun, Su Jing setuju tanpa ragu, mengingat pihak lain berencana membeli barang senilai 60.000 yuan. Lagi pula, koperasi pemasok dan pemasaran sekarang beroperasi secara independen dan bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugiannya sendiri. Jadi selama mereka untung, semuanya baik-baik saja. Jika penumpukan terus berlanjut dan sebagian makanan kedaluarsa, ia akan dianggap lebih bertanggung jawab. Tunggu sebentar, manajer Su, Anda tahu kita hanya punya satu jeep ini, dan itu jelas tidak cukup untuk memuat semua barang ini. Anda harus membantu mengirimkannya ke gudang bandara dengan truk. Manajer Su mulai merasa frustrasi lagi. Kenapa anak ini begitu sulit? Dia sudah mengalami kerugian besar, dan dia tidak puas. Sekarang dia menuntut pengiriman. Sebenarnya tidak masalah kalau hanya di dalam kota, tapi dia malah mencoba mengantarkannya ke bandara. Seberapa jauh bandara dari sini? Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan? Feng Yu sedang bernegosiasi dengan manajer Su di dalam, sementara Li Shiqiang duduk di luar dan mengikuti instruksi Feng Yu, membujuk Kirilenko untuk mencoba anggur lokal. Tentu saja, ia tidak bisa minum karena harus menyetir. Jadi Kirilenko dibujuk oleh seseorang yang tidak minum untuk minum sebotol penuh minuman keras, dan dia merasa pusing. Feng Yu tiba-tiba muncul di hadapan Kirilenko dan berkata kepadanya dalam bahasa Rusia, "Tuan Kirilenko, jumlah semua barang telah diperbaiki. Apakah Anda ingin menghitungnya sendiri?" Kirilenko melambaikan tangannya. Ia melihat dua bayangan semua orang sekarang, jadi tak ada gunanya menghitungnya. Jadi, bagaimana rencana Tuan Kirilenko untuk mengangkut semua barang ini ke bandara? Saya bisa membantu Anda mendapatkan truk yang sangat murah untuk itu. Apakah itu perlu? Kirilenko mengangguk sambil mabuk. Bagaimana dia bisa membawanya ke bandara tanpa truk? Orang ini orang baik, sangat perhatian. Kami orang Soviet tidak pernah memperlakukan saudara-saudara kami dengan tidak adil. Selain ongkos kirim, kami akan memberinya uang hasil jerih payahnya. Manajer Su mencatat nomor paspor Kirilenko, mengirimkan truk, dan mengatur kru untuk membantu memuat barang. Setelah barang dikirim ke gudang bandara, Kirilenko dapat menggunakan paspornya untuk mengambil dan mengirimkannya. Sekarang, menyelesaikan pekerjaan tidaklah sulit, terutama bagi orang asing. Feng Yu secara khusus mengingatkan bahwa hanya nama dan jumlah barang yang harus ditulis pada tagihan, dan jumlahnya tidak boleh diisi, karena Rusia akan membawanya kembali ke Tiongkok untuk meminta penggantian kepada seseorang. Manajer Su tersenyum penuh arti, orang Rusia juga menggunakan trik ini. Setelah pembayaran lunas, Feng Yu secara khusus menyinggung rekan Li Shiqiang kepada manajer Su. Dialah yang memaksa mereka datang ke koperasi pasokan dan pemasaran. Kalau tidak, mereka pasti sudah pergi ke toko kelontong. Lagi pula, mereka sudah membantu, jadi Feng Yu tentu saja harus membantu. Ia menyerahkan tagihan itu ke tangan Kirilenko dan meminta Li Shiqiang untuk mengantarnya kembali ke hotel internasional. Kirilenko meminta informasi kontak Feng Yu, dan Feng Yu meminta Li Shiqiang untuk meninggalkan alamat telegrafnya. Jika orang Rusia tua ini kembali ke Tiongkok, ia mungkin bisa meraup untung besar lagi. Ketika Kirilenko naik ke atas, dia memasukkan semua rubel yang tersisa di sakunya ke Feng Yu, sambil berkata bahwa dia berterima kasih kepada Feng Yu atas bantuannya. Kalau tidak, pembeliannya tidak akan pernah semulus ini. Feng Yu menerimanya tanpa ragu. Dengan kecerdasan Kirilenko, jika dia tidak turun tangan, menghabiskan 80.000 yuan dan membeli barang senilai 40.000 yuan akan dianggap sebagai kesepakatan yang bagus. Feng Yu telah membelikannya barang senilai 60.000 yuan, dengan memperhitungkan beberapa ribu yuan untuk biaya kerusakan dan pengiriman. Jadi dia cukup murah hati. Baru setelah Kirilenko memasuki restoran, Li Shiqiang melepaskan tangannya yang mencubit pahanya. Ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kebahagiaannya, sampai-sampai kakinya hampir membiru. Xiao Yu, kamu menghasilkan banyak uang kali ini. Kami menghasilkan banyak uang. Kali ini kami menghasilkan sekitar 30.000 yuan, dan masing-masing mengambil setengahnya. Tidak, aku hanya bolak-balik. Lagi pula, kamulah yang punya ide itu, dan kamu mengerjakannya lebih dari 1 jam. Aku tidak bisa menerima uang ini. Li Shiqiang melambaikan tangannya dengan cepat. Feng Yu tersenyum dan berkata, Kakak Li, kau akan menjadi iparku 2 tahun lagi. Apa kau benar-benar perlu membaginya dengan begitu halus? Dan jika kau tidak mengatakan produk koperasi pemasok dan pemasaran tidak laku, aku tidak akan mengalami kerugian sebesar ini. Inilah yang pantas kau dapatkan. Lagi pula, jika kau menikah dengan adikku, kau harus membeli rumah besar. Jika kita punya anak lagi di masa depan, ditambah kakek nenek, kita setidaknya membutuhkan rumah dengan 3 kamar tidur, yang harganya puluhan ribu dolar. Li Shiqiang tertawa terbahak-bahak ketika Feng Danying disebut. Ya?
Dia ingin membeli rumah besar dan membiarkan keluarganya hidup sejahtera. Kalau begitu, aku ambil 5.000. Aku tidak mau lebih. Terserah apa maumu, tunggu di sini. Aku akan pergi mencari orang asing itu untuk menukar uang. Awalnya, dia hanya memiliki kurang dari 10.000 RMB di tangannya. Tetapi dia baru saja mendapatkan 20.000 RMB lagi dari Kirilenko. Jadi Feng Yu masih perlu bekerja untuk sementara waktu. 1 jam kemudian, mereka berdua pergi setelah menukarkan seluruh RMB mereka dengan rubel dan dolar AS. Kali ini, mereka bisa menjualnya kembali dan menghasilkan setidaknya 10.000 lagi dalam beberapa hari. Dalam perjalanan pulang, Li Shiqian terus tersenyum sepanjang jalan. Feng Yu juga sedikit bersemangat. Uang yang bisa ia gunakan akan segera melebihi 130.000. Ia ingin mengubah uang ini menjadi 1,3 juta dalam setahun.